Baik, bismillah. Mungkin aku akan sedikit mempertanyakan satu masalah yang kemarin sempat ramai di Bang Azim Ya. kemarin tentang nikah muda yang juga dilakukan oleh salah satu pendakwah muda gitu ya. Di Ya. season. Saya ngelihat itu Bang Azim itu kan banyak sekali, baik di Twitter khususnya, di X itu kan Ya. cukup ya tersendiri ya, bagaimana Ya. netizen netizen Ah. X itu dan lain sebagainya. Oke. Cukup kadang ada statement-statement yang membuat saya tuh bertanya-tanya dan juga mungkin teman-teman tuh Hmm. bingung begitu Hmm. tentang Ya. nikah muda. Mungkin bisa dibuka dulu Bang. Nikah muda dalam Hmm. pandangan Bang Azim itu seperti apa? Oke, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Thank you Bayu udah ngundang saya kembali di hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Dan saya berharap kalau bisa, ini bisa nggak teman-teman di sini on cam-nya diaktifkan gitu ya? Oh ya. Saya nggak tahu, Gi. Kalau saya lagi ini, kalau lagi ngisi kajian seperti ini, Hmm. saya berharap teman-teman tuh on cam dan suaranya di mute karena kalau dalam ranah Zoom ini cara kita untuk menerapkan adab tuh ya dengan cara kita aktifkan kameranya. Karena saya butuh melihat ekspresi teman-teman, saya butuh melihat gestur teman-teman untuk melihat orang ini fokus apa enggak gitu loh. Nah, itu yang kita terapkan adabnya di sini. Kalau seandainya kita belajar lalu kemudian kita tidak menerapkan adabnya, sangat dikhawatirkan sekali nanti apa yang kita dapatkan itu tidak bermanfaat bagi kita. Nah, ini ada beberapa orang yang beberapa kali ya saya lihat ya mereka tuh lagi kajian sebenarnya saya lagi ngisi kajian saya lagi menyampaikan materi eh, tapi dia mendengarkan dalam keadaan tidak menjaga auratnya ini sangat disayangkan sekali kan dia tidak menerapkan adab-adabnya seperti itu. Nah saya harap buat teman-teman yang ada di sini eh, tolong ya auratnya dijaga adab aja tetap dijaga karena itulah keberkahan daripada ilmu itu yang mesti kita jaga karena kalau seandainya dapat ilmu tapi tidak ada di apa tidak diberkahi ya ujung-ujungnya ilmu itu akan membelokkan kita sendiri akibat ketidakmampuan kita dalam menjaga adab. Nah balik ke pertanyaan Bayu tadi ya. Hmm. Eh, terkait masalah nikah muda, kita spill besar inilah secara buka aja lah kita buka-bukaan. Masalah zizan nikah muda dan lain sebagainya. Hmm. Saya sejujurnya, saya sangat mendukung pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, yang syaratnya itu kan 19 tahun ya. Syarat itu 19 tahun. Artinya dalam undang-undang itu disebutkan bahwasannya negara akan memfasilitasi siapa saja warga negara yang ingin menikah. Tapi syaratnya apa? Salah satunya harus berusia 19 tahun. 19 tahun itu adalah rekomendasi negara kepada warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan. Oke, Hmm. paham ya sampai sini ya? Rekomendasi dari negara bagi warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan. Tapi kalau seandainya, ya, kalau seandainya dia ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun, ya, yang saya tanya pada saat itu di kantor KUA, ya, Pak KUA-nya jawabnya gini, boleh nikah di bawah usia 19 tahun, tapi katanya, tapi buku nikahnya nanti keluar ketika usia 19 tahun. Silahkan nikah ketika di bawah usia 19 tahun, akan tetapi buku nikahnya akan keluar atau administrasi pernikahannya akan keluar ketika usianya sudah sampai 19 tahun. Jadi, rekomendasi daripada negara pada undang-undang itu tidak bersifat absolut atau tidak bersifat pemaksaan, tapi itu bersifat rekomendasi negara, ya. Tapi kalau seandainya kalian tidak melaksanakan rekomendasi dari negara gimana? Ya berarti kalau seandainya terjadi konsekuensi, kalian apa mengalami kekerasan dalam rumah tangga, suaminya selingkuh dan lain Hmm. sebagainya, itu tidak dilindungi negara. Nah, itu konsekuensinya ketika dia tidak mengikuti rekomendasi negara. Apakah kita bisa melarang orang untuk menikah? Enggak. Nikah itu hak dia, ya. Nikah itu hak dia. Kenapa kita mau melarang mereka menikah? Tapi di satu sisi orang yang berzina, kita malah membela-bela mereka mati-matian itu karena hak mereka. Itu kan privasi mereka, nggak usah urus-urus mereka. Itu kan kata-kata yang agak gimana gitu ya. Di satu sisi orang menikah disalah-salahin, di satu sisi orang berzina malah dibela-bela, ya, dengan berbagai alasan. Oh, nanti dia tidak siap secara emosional. Yang menentukan dia siap secara emosional itu siapa? Ya dia, ya. Oh, nanti kalau seandainya eh, istrinya hamil nanti terjadi apa segala macam nanti anaknya stunting dan lain sebagainya. Bos, yang bisa menentukan anak itu selamat atau tidak bukan netizen, tapi yang menentukan itu dokter. Lagi pula dia itu kan menikah, bukan memprogram kehamilan. Belum tentu ketika dia nikah langsung hamil, langsung program hamil kan belum tentu. Nah, maka yang saya soroti di sini adalah bukan pada pernikahannya, tapi orang-orang yang julit-julitin dia, itu yang saya sorotin sebenarnya. Gitu, Bay. Oke. Berarti secara kenegaraan itu hanya tidak bisa mengeluarkan buku nikah pada saat menikah di bawah anjuran daripada negara tadi ya Bang ya. Tapi aku Ya, selain ya, oke, gimana? tapi ada satu hal yang menjadi Hmm. pertanyaan aku saat ini, apakah memang kalau misalkan dengan anjuran BKKBN itu kalau nggak Hmm. salah itu umur 21 tahun untuk menikah itu. Nah, pertimbangannya mungkin secara segi emosional, psikologis dan lain sebagainya begitu.
Ini kalau misalkan setiap orang ada yang, bukan setiap orang ya, ada orang yang menikah di bawah usia itu, bagaimana dampak di dalam sisi psikologisnya? Apakah memang setiap orang itu sama atau bisa berbeda-beda? Baik, gini, setiap orang itu, kita kan sama-sama anak psikologi nih, Bayu Ya. anak psikologi, saya anak psikologi. Kita paham bahwasannya kedewasaan seseorang secara kepribadian, kedewasaan seseorang secara emosional, itu tidak hanya ditentukan oleh usia. Walaupun pada dasarnya usia itu salah satu komponen untuk menilai orang itu dewasa atau tidak, tapi itu bukan satu-satunya. Yang menentukan orang itu dewasa, beberapa di antaranya adalah kemampuan dia dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan. Oh, dilihat secara track record sebelumnya di usia-usia sebelumnya, apakah ketika seseorang ini terdapat masalah, terjadi masalah dalam kehidupannya, apakah dia bisa survive? Ya, ada orang yang usianya masih belasan tahun tapi dia dewasa. Kenapa dia bisa dewasa? Karena dia lahir, tumbuh besar pada kondisi yang tidak layak. Ya, dia lahir dan tumbuh besar pada kondisi yang tidak layak sehingga itu menempa dia menjadi pribadi yang lebih dewasa. Hmm. Sedangkan di satu sisi ada orang yang usianya sudah 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, tapi dia terbiasa lari dari masalah. Ada masalah dia malah nyari-nyari backingan, ada masalah tapi dia malah ngadu sana sini. Gimana orang seperti itu mau dewasa? Nah, kalau kita bandingkan antara hikmah, ya, Hmm. hikmah itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, apa ya, pelajaran yang kita dapatkan dari sisi-sisi kebaikan. Ya, itu hikmah namanya. Tapi kalau pelajaran yang kita dapatkan dari keburukan itu namanya ibroh. Nah, ketika orang usianya 19 tahun, 20 tahun, 17 tahun, tapi hidupnya penuh dengan hikmah, itu jauh lebih baik daripada orang yang usianya 40 tahun tapi hidupnya nggak ngapa-ngapain. That's the point, baik. Baik. Berarti secara apa ya namanya? Secara individual itu kan kesiapan orang berbeda-beda gitu ya, Bang, ya. Jadi kita nggak bisa kayak mengeneralisir semuanya itu sama. Harus sekian, tergantung dari mana, dari apa ya? Pribadinya masing-masing, personalitinya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan kesiapan setiap orang gitu ya. Maka ada orang yang Ya. mungkin usianya 30 tahun, 25 Hmm. tahun, tapi secara persiapan mereka belum siap gitu. Ya kan ya? Maka ada satu statement dari juga Ustadz Salim gitu ya. Itu beliau mengatakan nikah muda atau nikah cepat itu belum tentu nikah buru-buru begitu. Dan nikah di Hmm. usia yang matang itu juga belum tentu dikatakan nikah yang siap begitu. Tergantung orang itu mempersiapkannya dari usia dan berapa lamanya. Ya, Baik. that's the point. Karena Ya. mempersiapkan pernikahan itu kompleks, baik. Bukan hanya ketika kita niatkan. Kita punya masalah dalam kehidupan, kita dicaci maki orang, lalu kemudian kita bersabar. Itu juga bagian daripada mempersiapkan diri untuk menikah. Ya, kita menahan diri untuk belanja, ya, kalau tidak penting, tidak usah belanja, ya. Itu menahan diri seperti itu udah bagian daripada persiapan pernikahan sebenarnya. Secara tidak langsung. Hmm. Jadi mempersiapkan pernikahan itu bukan hanya sekedar kita itu kayak belajar fikih nikah, kewajiban suami, kewajiban istri, nafkah lahir, nafkah batin, enggak itu aja. Mempersiapkan pernikahan itu kompleks. Mulai dari kepribadian kita, finansial kita, kesehatan fisik kita, psikologis kita, banyak macam segala macam. Jadi jangan dipersempit begitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga udah apa ya, melihat benang merahnya, titik daripada pernikahan muda itu poinnya tuh di mana begitu ya, dan apa yang harus diperhatikan. Jadi nggak hanya tentang usia saja teman-teman, tapi persiapan itu juga banyak hal yang harus kita siapkan, termasuk juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak dosen berkaitan dengan ya dari kita menahan untuk tidak belanja, menahan emosi dan seterusnya juga bagian daripada persiapan menuju ke jenjang pernikahan begitu. Jadi bukan semata-mata hanya karena usia saja. Nah, menarik Bang Azim. Ada satu kemarin komentar, mungkin Bang Azim bisa kasih apa ya masukannya di sini. Ada yang mengatakan Bang Azim kan memberikan contoh ya ada cutnya di Rasulullah Muhammad SAW di situ. Ya. Nah, itu kan ada satu sentilan dari netizen X tuh mengatakan bahwasanya Hmm. berarti Rasulullah tuh begini gitu. Aku nggak menyebutnya tapi Bang Azim Ya, tahu-tahu, paham-paham. Jadi di X itu memang ada pernyataan-pernyataan yang tendensi itu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ya. betul ya. Dan saya memang melihat ada ini, salah satu oknum tokoh feminis yang terkenal, yang cukup terkenal lah. Dia tuh nge-stage video saya terkait dengan analogi saya yang menganalogikan Sayyidah Aisyah, Cut Nyak dan Siti Utari. Gitu ya, Pak ya? Ya Nah, betul. sebenarnya kalau tulisan saya itu dibaca secara tuntas, sebenarnya yang sedang saya sorotin di situ adalah ketika ada netizen yang ngejulitin usia orang, menganggap bahwasannya seorang wanita yang usianya masih belasan tahun itu dianggap tidak dewasa hanya karena usia belasan tahun. Maka saya ambillah contoh tokoh-tokoh besar ya di usia belasan tahun yang dimana mereka sudah menikah tapi mereka mampu untuk menjadi tokoh besar. Sayyidah Aisyah, Siti Utari, ya. Lalu kemudian siapa Cut Nyak? Itu Hmm. tokoh-tokoh besar yang luar biasa yang jadi teladan kita semua. Usianya belasan tahun tapi mampu menjadi tokoh-tokoh besar. Nah, yang saya sorotin itu adalah bagian usianya. Tapi beberapa
orang malah disimpang siur kan. Oh itu kan di zaman Nabi, zaman sekarang kan beda. Terus kita katain segala macam. Yang saya sorot itu adalah ketika kalian tuh ngejulitin usia orang. Jadi ya biasalah kalau yang namanya tulisan itu kalau tidak dibaca secara utuh, ya kayak gitu jadinya. Kan salah satu penyakit masyarakat Indonesia itu adalah mereka bisa membaca tapi tidak memahami apa yang mereka baca. Itu penyakit orang-orang tuh kita itu kayak gitu. Dia mampu membaca tapi tidak paham apa yang dia baca. Sayang banget gitu loh. Gitu, Bay. Alih-alih menangkap poinnya, malah mencari Hmm. kesalahan dari apa yang ditulis. Yes, dia Itu hanya ambil kebanyakan. sepotongnya aja. Bagian sepotong tuh aja Betul. diambil. Kalau sepotong tuh diambil ya simpang siur. Padahal tulisan itu ada sekitar 7 atau 8 slide. Hmm. Nah, itu cuma diambil bagian itunya aja. Ya iyalah kayak gitu pemahaman orang. Padahal kan kalau kita dalam memahami Ah, sebuah apa ya pemahaman ya bang, itu nggak bisa kayak cuma ngambil dari paragraf ini nggak bisa kan saling yes, terhubung antara paragraf yang lainnya kan. berkesinambungan. Iya, Ya, betul. berkesinambungan. That's the point. Betul. I don't want to rage again with those people. Jadi kalau misalkan memahami itu nggak bisa teman-teman hanya mengambil satu kutipan aja nggak bisa. Harus kita Hmm? cari tahu dulu tulisan sebelumnya seperti apa, setelahnya juga seperti apa. Maka kita akan mendapati pemahaman yang full begitu. Bukan hanya Ya. sepotong gitu aja. Itu kenapa banyak orang di Indonesia ini salah paham, salah pengertian dan seterusnya karena tidak memahami secara utuh begitu. Dan mereka nggak tabayun dulu, mereka malah ngata-ngatain udah gitu pakai akun fake gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Betul. Nah, Bang Azim, mungkin kita Hmm. akan lebih ke arah yang lebih serius nih berkaitan dengan Hmm. anak muda saat ini. Itu ke teman-teman mudah-mudahan menjawab ya berkaitan dengan nikah muda itu Hmm. esensinya seperti apa dan bagaimana apa ya cara kita mempersiapkan dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan kasus anak muda saat ini, Bang. Menurut Bang Azim, akar masalah dari bobroknya turunnya moral anak muda saat ini itu apa? Waduh, ini mah kompleks ya. Kalau saya sebagai anak psikologi, tentu saya harus melihat dulu atau men-tracing. Tracing itu istilah anak psikologi artinya melacak ya. Melacak dulu dari pihak keluarganya dulu. Saya melihat pola pendidikan orang tuanya gimana sih sehingga menghasilkan pemuda-pemuda yang moral itu cacat seperti ini. Ah, Belakangan ini di TikTok itu viral salah satu oknum bercadar, ani-ani bercadar ya, simpanan bercadar. Saya nggak usah sebut namanya. Kalau seandainya kalian searching di TikTok ya dapat lah itu. Belakangan ini lagi bukan belakangan banget ya, baru-baru ini malah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Itu lagi viral oknum bercadar yang dia itu mohon maaf ya berzina ke sana kemari dan terakhir ini sama suami orang. Nah, cuman yang menjadi persoalan sekarang adalah eh, si oknum bercadar ini dia dalam kondisi punya penyakit kelamin. Nah, gimana tuh kira-kira? Jadi secara tidak langsung dia sedang menyebarkan penyakitnya kepada orang lain, ya. Kenapa Bang Wajidi Azim tahu? Intelijen saya itu bagian daripada orang-orang terdekat dia juga, ya. Jadi tim-tim intelijen ini udah inilah guys ya, udah terlatih insya Allah. Nah, dari situ kita dapatkan apa? Ini ada indikasi-indikasi orang ini dalam tanda kutip punya penyakit lah gitu. Dan penyakit itu ada dua tipe ya, satu virus, satu itu dan saya lihat itu obatnya kayak bakteri sama virus gitulah. Bakteri dan virus itu kolaborasi di dalam ini penyakit kelaminnya itu. Nah, sedangkan ketika dia itu dikritik ya di sosial media itu dia dikritik berniat untuk memberikan sanksi sosial kepada dia, tapi dia malah mengolok-olok orang yang mengkritik dia atau istri sahnya ini ya. Istri sahnya mengkritik tingkah dia, mengkritik moralnya dia ini. Tapi sangat disayangkan bukannya dia sadar, dia malah ingin melaporkan si istri sah daripada suami itu. Dia ngerebut laki orang, ya. Dia hmm. ngerebut laki orang, dan istri sah daripada laki orang ini mau dilaporin sama si pelakor ini. Kayak gimana tuh logikanya? Nah, itu cacat moral. Ternyata ketika saya lihat, ya, saya tracing keluarganya, oh ternyata keluarganya seperti ini. Ada masalah daripada keluarganya, terutama ayahnya. Ayahnya tidak memberikan perhatian yang cukup, ayahnya tidak memberikan perlakuan yang layak, sehingga menghasilkan seorang wanita yang seperti itu. Jadi dalam tanda kutip, ketika seorang wanita itu kehilangan figur ayahnya, itu dia akan menjadi wanita yang murahan. Tapi perlu dicatat ya, kehilangan figur ayah itu bukan berarti tidak punya ayah. Ini beda nih soalnya nih. Betul, betul, betul. Kehilangan figur ayah bukan berarti tidak punya ayah. Ada orang-orang yang ayahnya itu sudah dari kecil tuh meninggal, sudah wafat. Tapi ibunya mampu menjadikan peran apa? Mampu merangkap peran sebagai peran ayah. Kan ada tuh ibu-ibu yang super power gitu kan. Ibu-ibu yang powerful banget gitu. Nah, dia mampu menjadi ayah bagi anak-anaknya. Eh, biasanya anak-anak kayak gitu nggak akan kehilangan figur ayah. Tapi di satu sisi ada juga yang ayahnya masih hidup, tapi anaknya ini yatim pasif, Pak. Yatim pasif itu ayahnya ada tapi serasa nggak ada. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita berbicara masalah figur ayah, itu artinya adalah figur atau peran, bukan eksistensial atau kehadiran. Nah, maka biasanya kalau saya lihat masalah-masalah moral anak-anak muda di zaman sekarang, itu tidak lain dan tidak bukan, itu karena faktor keluarga, itu sangat perannya besar banget. Faktor keluarga. That's the point. Baik. Oke.
Itu kan kalau kita melihat daripada mungkin Hmm. satu kasus yang Bang Azim coba riset lah ya di situ di apa namanya berkaitan dengan si akhwat tadi. Tapi kalau secara umum deh Bang, secara umum kalau Bang Azim melihat eh, kasus-kasus yang saat ini kemarin kan di Padang ada yang juga pemerkosaan gitu. Kemudian juga di Palembang juga belum Oh lama ya. itu remaja yang masih sekolah juga, masih SD ada, yang di SMP ada juga melakukan pemerkosaan. Secara umum deh, anak muda saat ini tuh menurut aku udah jauh turun moralitasnya seperti. Menurut Bang Azim tuh secara umum apa sih penyebab? Aduh, ini mah banyak banyak faktor, Bay. Nggak bisa kita sebutkan satu aja, Bay. Hmm. Kalau kita ambil satu variabel, misalkan, pasti akan keterkaitan satu sama lain. Sudahlah di satu sisi dia itu kurang perhatian daripada orang tuanya, di Hmm. satu sisi belajar agama juga enggak, pola pendidikan pun salah juga, sekolah enggak tamat pula, pergaulannya kayak gitu pula. Jadi banyak-banyak faktor nih sebenarnya, Bay. Kita nggak bisa ambil satu kasus aja. Tapi kalau memang akar terbesar yang sering kali saya lihat tuh ya faktor orang tua, Bay. Nggak jauh-jauh itu aja. Muter-muternya ke situ aja. Berarti Kalaupun di kita ambil pendidikan. faktor lingkungan, yes. Kalaupun kita ambil faktor taruhlah lingkungannya tidak baik-baik saja, selagi di keluarganya dia kokoh, di luar tuh dia nggak akan bermasalah sebenarnya. Itu yang saya yakini seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bang, kalau misalkan kita dari Bang Azim tadi ya, Ya, faktor keluarga atau pendidikan dari di rumah kasarnya seperti itu. ya. Kalau pendidikan formal yang sekuler ataupun yang Islam, Hmm. apakah tidak cukup itu loh Bang untuk mendidik mereka yang saat ini ya Bang Azim lihat? Contoh pendidikan sekuler itu yang kayak mana? Ya pendidikan yang tidak menggunakan syariat Islam di situ. Maksudnya Oh ya ya, I aulah see. sendiri aja. Oke, jadi begini, baik. Yang saya perhatikan taruhlah sekolah umum ya. Kita Hmm. ambil di sini sekolah umum. Saya juga ngajar dulu di SMP negeri ya. Saya sebagai guru BK sempat ngajar juga dulu. Sebenarnya ketika kita melihat sekolah, tanggung jawab moral yang paling besar kepada seorang anak itu sebenarnya adalah orang tua. Sedangkan sekolahnya adalah partnernya saja, posisinya sebagai partner. Mau pondok pesantren kah, mau sekolah umum kah, yang namanya sekolah atau instansi pendidikan, Hmm. ya, jangan itu dianggap sebagai pabrik. Hmm. Tapi pabrik utama itu adalah keluarga. Sedangkan yang namanya sekolah atau instansi pendidikan, anggap itu sebagai tempat poles saja. Nah, cuman yang menjadi persoalan adalah anak-anak yang bermasalah dimasukin ke instansi pendidikan, taruhlah pendidikan Islam, pondok pesantren, lalu kemudian anak ini diharapkan agar nanti setelah lulus dari pondok pesantren bisa seketika jadi soleh gitu ya. Dalam kondisi anak itu dimasukkan ke pondok pesantren dalam kondisi yang acak-acakan atau dalam tanda kutip kriminal nakal lah gitu ya. Lalu kemudian orang tuanya masukin ke pondok pesantren dengan harapan apa? Dengan harapan nanti anak saya itu nanti bisa jadi anak soleh karena di pondok pesantren. Ternyata karena dia toksik atau bermasalah sebelumnya, dia di pondok pesantren malah bikin onar. Nah, ini yang kita jadi sorotan. Tapi terlepas daripada itu semua, sebenarnya ketika kita berbicara masalah pendidikan, instansi pendidikan formal, sekolah itu berbicara masalah proses sebenarnya. Proses menempa diri. Kita berhadapan dengan teman-teman, bergaul dengan teman-teman di sekolah, itu kan interaksi sosial. Kita bikin PR, bikin tugas, itu kan melatih tanggung jawab kita, kedisiplinan kita segala macam. Sekolah itu pada dasarnya adalah untuk proses, ya. Tapi di balik itu semua ya tentu pihak keluarga itu sangat berperan banget, baik. Gitu, baik. Baik, soalnya mute. Oke, baik Bang Azim, kalau dalam pandangan aku juga ya, dalam perspektif aku yang coba aku lihat gitu ya, anak muda saat ini tuh ada yang namanya mungkin Bang Azim juga paham tentang bagaimana banyak yang krisis identitas. Ya, Paham nggak, krisis Bang Azim? identitas. Oke, oke. Oke, nah itu gimana menurut Bang Azim? Jadi dalam sebuah penelitian ya, Hmm. anak-anak dengan orang dewasa dalam urusan figuritas atau mengidolakan seseorang. Jadi kan kita kan ngaji, baik. Ya, ya, Ada manusia itu kan ada naluri tadayun namanya. ya. Ya, naluri tadayun itu kalau kita ambil secara garis besar, itu adalah naluri manusia untuk mengagungkan sesuatu. Mengagungkan sesuatu, entah itu Tuhan, entah itu tokoh, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu tuyul. Jadi pokoknya manusia itu ya, Iya, manusia itu secara naluri. secara sunatullahnya itu memang didesain untuk menyembah sesuatu, ya. Tapi masalah orang-orang itu krisis identitas itu disebabkan karena apa? Kenapa coba? Karena salah mengagungkan. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Ketika seseorang itu, ya, kalau anak kecil, ya, naluri tadayunnya adalah kepada orang yang lebih besar, yang lebih tua. Itu kalau anak kecil ya. Tapi kalau orang-orang dewasa yang kayak kita, itu adalah orang yang kita kagumi.
yang kita respect, kita biasanya akan mengidolakan orang-orang seperti itu. Nah, sedangkan di satu sisi Islam itu mengajarkan kepada kita ya untuk menjadikan orang-orang yang tidak menyimpang secara agama sebagai idola, ya. Untuk tidak menjadikan orang-orang yang menyimpang secara agama sebagai idola. Karena kenapa? Ketika kita mengidolakan seseorang atau mengagungkan seseorang, kalau seandainya orang-orang itu menyimpang secara agama, orang yang sudah respect, orang yang sudah jatuh cinta kepada satu tokoh, dia akan berusaha untuk mentoleransi beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. That's the why Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau orang-orang itu, ya, kalau dia itu masih hidup, jangan terlalu diagung-agungkan. Kalau dia masih hidup sekarang nih, jangan terlalu diagung-agungkan. Katakanlah siapa yang paling kalian idolakan? Siapa TikTokers atau pendakwah yang paling kalian idolakan siapa? Sebutkan satu nama yang masih hidup sampai sekarang. Kalau dia masih hidup, jangan kalian agung-agungkan. Orang itu baru bisa dikatakan soleh ketika dia itu sudah meninggal. Gitu. Gitu, baik. Baik. Tapi dalam mengidolakan seseorang itu Bang, berarti kan dari idolanya itu biasanya mentransfer sebuah informasi-informasi lah. Begitu kan? Yes. Pasti kan ada apa ya? Kalau dalam bahasa kitanya ada yang disiarkan Ya, sama mereka. Nah, biasanya mereka itu menggunakan mensiaran itu dengan metode subliminal message ya atau pesan-pesan tersembunyi atau ya pesan. subliminal message ya, oke. Nah, itu saat ini kan kalau kita melihat, kalau dulu mungkin kita terbatas dengan TV gitu ya. Kalau saat ini Hmm. kan di TikTok dan lain sebagainya itu media sosial tuh banyak sekali yang bisa menjadi tempat mereka mensiarkan ide-ide mereka begitu. Nah, kemudian apa yang mereka siarkan itu kan macam-macam dan salah satunya adalah mungkin kalau menurut saya itu pemikiran-pemikiran yang agak tidak Islami bisa dikatakan seperti itu. Nah, ada pemikiran-pemikiran seperti liberalisme dan sekularisme dan seterusnya. Nah, ini menurut pandangan saya Bang Azim, liberalisme dan sekularisme ini menjadi salah satu momok pemikiran yang juga menjadi penyakit di umat saat ini. Kalau Ya. menurut Bang Azim sepakat atau tidak? Jelas penyakit sekuler sama liberal itu penyakit yang sebenarnya bahkan orang-orang yang sudah ngaji pun terkena sekulerisme sebenarnya. Hmm. Saya pernah mendengar kalimat dari salah satu oknum pondok pesantren ya. Hmm. Dia mengatakan seperti ini. Kita itu nggak usah ngaji ilmu dunia. Kita tuh ngaji ilmu akhirat aja. Terus saya tanya balik, ilmu akhirat tuh kayak mana, Bos? Itu kita belajar fikih, nausoroh, belajar masalah akidah. Ya, kalau ilmu dunia tuh kayak gimana? Antum tuh kuliah psikologi, bro. Antum tuh katanya kuliah psikologi itu ilmu dunia. Antum tuh nanti ketika di akhirat nggak ditanya psikologi itu seperti apa. Antum tuh nanti ditanya masalah akidah, bro. Ya, itu sebenarnya ya saya sangat anti dengan kalimat-kalimat seperti itu. Seakan-akan ilmu ekonomi, bahasa Inggris, ya, ilmu kesehatan, ilmu psikologi, ilmu kedokteran itu dianggap sebagai ilmu dunia. Kalau ilmu akidah, nausoro, fikih segala macam itu dianggap ilmu akhirat. Padahal segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu muaranya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu pengetahuan di muka bumi ini muaranya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mempelajari ilmu kedokteran, tapi dengan mempelajari sel-sel yang ada di tubuh manusia, dari situ mereka mempelajari ilmu ketauhidan. Saya belajar psikologi, saya mempelajari proses mental manusia. Oh, ternyata manusia itu baru akan tenang ketika mereka tuh mendapatkan ini ya, dekat dengan Robnya. Salah satunya dekat dengan Robnya. Mereka akan merasakan ketenangan. Mau seberapa pun capek-capek kita terapi, tapi kalau seandainya spiritual mereka nggak sehat, bagaimana kita akan melakukan terapi? Dari situ kita belajar masalah ketauhidan sebenarnya. Oh, masalah ilmu ekonomi. Ketika seseorang itu sudah fakir dekat dengan kekafiran, maka harus dekat secara ini, maka harus sejahtera secara finansial. Mengerti ilmu ekonomi. Oh, mereka itu mempelajari ilmu kesehatan. Yang namanya beribadah butuh sehat. Betul. Nggak bisa kita sakit-sakitan. Harus menjaga kesehatan kita. Oh, kita mau menikah tapi kita tidak menjaga kesehatan. Ah, kacau, Pak. Ya, makanya saya katakan, si Bayu bilang tadi, apakah itu tidak menjadi penyakit bagi kita? Jelas itu penyakit kronis yang sampai sekarang ini, bahkan anak-anak ngaji pun banyak sekuler sebenarnya. Tapi mereka nggak sadar. Gitu. Betul. Nah ini kan apa ya Bang, kalau misalkan kita coba membahas tentang sekularisme gitu atau pemikiran-pemikiran yang memisahkan antara dunia dan agama, ini yang bahkan menjadi apa ya, menurut aku cikal bakal dari perbuatan-perbuatan yang seakan-akan itu meniadakan Tuhan. Kayak misalkan udah nggak usah bawa-bawa agama ke sini, nggak usah bawa-bawa ini ke masjid dan seterusnya. Padahal Islam itu kan mencakup semuanya kan ya, mencakup Yes, segala aspek. gitu. Maka dari itu pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang awalnya mungkin kayak biasa dianggap orang biasa, bahkan tadi disampaikan oleh Bang Azim tentang anak pesantren yang juga memiliki pemikiran sekuler, ya ini menurut aku aneh sekali gitu ya.
aneh banget menganggap bahwasanya urusan akhirat atau urusan agama ya hanya sekitar itu saja. Kemudian yang tidak ada kaitannya dengan itu, berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya dianggap ilmu dunia. Padahal kan ini balik lagi tergantung bagaimana orang itu menggunakan ilmunya. Even dia dapat di pesantren atau apa namanya menggunakan ilmunya cuma buat modus saja ya juga sama. Iya, banyak juga sih memang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang teknik marketing S3-nya itu adalah dengan menjual branding dia sebagai orang-orang yang agamis gitu ya. Itu banyak juga memang seperti itu. Cuman gimana ya? Saya mau ngasih taunya kau jangan seperti itu, kau tidak boleh seperti itu, kau harus menjaga ilmumu dengan cara yang baik. Di Hmm. satu sisi orang-orang ini sebenarnya udah kepala batu juga. Satu-satunya cara adalah supaya buaya-buaya seperti itu tidak melakukan aksi kekeliruan mereka seperti itu adalah mencerdaskan orang-orang yang akan dia goda seperti ini. Nih, Nah, teman-teman yang hadir pada kajian malam hari ini, kalau teman-teman belajar, teman-teman nggak akan tergoda dengan orang-orang seperti itu. Ya, dia kan ya mohon maaf ya orang-orang seperti itu kan biasanya mencari wanita-wanita yang putus asa dalam kehidupan, yang nah. lagi patah hati, yang lagi butuh teman cerita. Datanglah sosok superhero yang membawa nilai-nilai agama, seakan-akan ingin mengayomi kalian, seakan-akan ingin menemani kalian. Nanti kalian ujung-ujungnya malah digoda-goda. Nah, Kalian dibikin nyaman dulu gitu kan. Dibikin nyaman dulu, nanti ujung-ujungnya merasa apa? Masya Allah, sepertinya abang ini memang calon suami saya. Hmm. Tapi Dah lah. sebenarnya bang ya, kalau kita lihat dari kasus tadi, itu bukan hanya dari si ikhwannya saja sebenarnya, tapi juga si Yes. wanitanya juga. Yes, Ikhwan modus yang ditambahi dengan akhwat yang bodoh itu adalah kolaborasi yang sangat klop gitu ya. Dan itu fakta teman-teman. Kalian nggak sebenarnya memang seperti itu. Kalau misalkan ikhwannya itu modus, tapi si akhwat ini punya karakter yang kuat, artinya punya pendirian yang kuat, pegangan yang kuat berkaitan dengan aturan-aturan Islam ya, maka dia nggak akan mudah tergoda. Tapi kalau dalam Yes. wanitanya juga open ya, membuka peluang itu, laki-lakinya menggoda dan seterusnya, ya, ujungnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Tapi sebenarnya gini, baik. Kita berdua sebagai dai yang aktif ya dari zaman-zaman 2018-2019 dulu, apalagi dengan branding kita sebagai anak psikologi, Hmm, saya nggak tahu kalau Bayu. Kalau saya hampir setiap hari itu saya dapat pengaduan terus hmm. ya orang-orang yang casingnya soleh tapi ujung-ujungnya buaya segala macam ya namanya kebanyakan wanita kan seperti itu kalau mau curhat itu kan lantang aja kita ditodong langsung gitu kan Ya betul. ya walaupun memang secara etika harusnya nggak boleh seperti itu tapi kita maklumi lah karena yang namanya orang awam kan biasa kalau todong curhat tuh langsung-langsung aja saya tuh hampir setiap hari menghadapi kasus-kasus semacam itu kalau seandainya kita buka ya mohon maaf aja oknum-oknum pendakwah itu juga banyak kayak gitu oknum-oknum pendakwah yang kalian idolakan itu nggak semuanya lurus cuman kalau seandainya saya buka nanti saya malah kena serang sama fansnya. Sama pensi. Oke, ini menarik sekali teman-teman untuk membahas tentang hal-hal yang seperti ini ya. Mulai dari tadi kita lihat, syiar-syiar ya yang disampaikan oleh para idola atau influencer yang saat ini ada di dunia ya, baik dari K-pop, Hollywood, Bollywood dan seterusnya. Yang mereka itu ada namanya subliminal message atau pesan-pesan tersembunyi, gitu ya. Mulai dari simbol-simbol mungkin atau apa namanya lirik lagu atau mungkin dari properti yang bisa itu menganggap yang awalnya mungkin kita nggak udah itu biasa saja gitu. Apa agak aneh, tapi lama kelamaan karena kita sering melihat itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita dan menganggap next itu suatu hal yang biasa gitu. Termasuk dalam hal mesti kayak LGBT mungkin gitu ya. Itu sering sekali dari Korea biasanya membawa-bawa simbol-simbol LGBT seakan-akan menormalisasikan dan fansnya akan awalnya mungkin aneh, tapi lama kelamaan dia fine-fine aja berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh idolanya itu, teman-teman. Maka harus hati-hati sekali dalam mengidolakan begitu. Nah, kemudian Bang Azim, kalau misalnya kita ngelihat daripada sekularisme gitu, kemudian liberalisme gitu, berarti ya, Suaranya mute, Bay. oke, berarti berarti liberalisme dan sekularisme ini sangat-sangat mempengaruhi sekali gitu ya, bagaimana kepribadian atau ya, ya syakhsiahnya dan seterusnya bagi pemuda muslim saat ini. Nah, lalu Ya. bagaimana sih Bang bagi anak-anak muda saat ini supaya tidak mudah lah khususnya teman-teman yang ada di sini gitu ya, untuk tidak mudah terkena paparan pemikiran seperti itu. Karena memang kalau kita ngelihat makan makanan yang sembarangan gitu ya, makan makanan secara fisik gitu ya, mungkin kita ya sakit ya secara kesehatan gitu. Tapi kalau pemikiran seperti ini kan kalau udah nempel gitu ya, itu sulit dideteksi dan parahnya banyak orang yang ngerasa tidak terkontaminasi oleh pemikiran seperti ini, khususnya para pemuda-pemuda muslim gitu. Jadi sebenarnya gini, yang membentuk kepribadian manusia itu kan ada tiga faktor ya. Yang pertama itu karena faktor keturunan. Jadi kepribadian orang tua laki-laki dan kepribadian orang tua perempuan itu dicampur menghasilkan satu keturunan seorang anak.
Kepribadian ditentukan oleh itu, genetik. Yang kedua, kepribadian itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Dia tumbuh di lingkungan yang mana. Kepribadiannya orang Sumatera dengan orang Jawa tuh jauh berbeda. Apalagi Jawa-Jawa di Jogja gitu ya. Bayu orang Palembang, saya orang Padang atau Sumatera bagian tengah itu berbeda dengan orang-orang yang ada di Jawa. Itu faktor lingkungan. Yang ketiga itu faktor pendidikan. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu kepribadiannya berbeda. Nah, maka tiga faktor ini yang akan menentukan kepribadian orang itu seperti apa. Nah, tapi secara garis besar, dalam urusan-urusan pemikiran ini, saya sedikit ini ya. Kalau kalian itu berdiskusi atau menangkap sebuah pemikiran, kadang beberapa orang itu tidak bisa mendeteksi apakah pemikiran itu salah atau tidak. Ya, kan kebanyakan kita tuh dari situ. Kita Hmm, tidak bisa mendeteksi pemikiran itu salah atau tidak, karena kan posisinya kita baru belajar. Kita hmm, baru aja ngaji, kita baru aja hijrah. Gimana kita bisa menentukan benar atau salah? hmm, Ya, bahkan mohon maaf, banyak orang-orang yang menanyakan kepada saya, Bang Wajidi Azim, tolong dong rekomendasikan ustadz kepada saya, ustadz-ustadz yang lurus. Saya tidak akan memberikan rekomendasi. Tapi saya sarankan kepada mereka itu apa? Coba kalian belajar dari berbagai ustadz, ya, belajar dari berbagai macam ustadz. Tapi dengan catatan apa? Jangan pernah telan mentah-mentah, ya. Jangan pernah telan mentah-mentah selagi itu bersifat opini, selagi itu bersifat pendapat personalnya mereka. Karena apa? Karena kalau seandainya kalian datang ke kondangan, kan nggak mungkin ketika kalian ambil makanan tuh dari prasmanan tuh langsung masuk ke dalam mulut gitu kan nggak mungkin. Kalau kalian datang ke kondangan, ngambil makanan, ambil dulu piringnya, ambil nasinya, ambil proteinnya, ambil sayurnya, lalu bawa makanan itu ke meja, lalu kemudian pilah-pilih makanannya, baru dikunyah, baru dimakan. Nah, kebanyakan kita, ini mohon maaf, karena ngajinya hanya beberapa orang saja yang mereka anggap lurus, ya, lalu kemudian mereka menelan mentah-mentah begitu saja. hmm, Kadang beberapa orang tuh mohon maaf gini ya, ada beberapa orang yang dalam kondisi tersesat tapi dia masih terus mencari kebenaran. Sedangkan di satu sisi lain, ada orang-orang yang dia merasa benar sendiri, tapi padahal dia tersesat. Nah, itu kok itu jadi masalah sebenarnya. Gitu. Gitu sih Pak kira-kira. hmm. Oke, menarik tadi ada satu poin yang Bang Azim sampaikan berkaitan dengan orang-orang yang dirinya tersesat gitu ya, tapi nggak sadar. Itu salah satu penyebab mungkin karena apa ya? Close mind. Mereka nggak mau untuk open minded. Ya, Dia itu gawat sih sebenarnya kayak gitu. apalagi udah fanatik ke salah satu guru, salah satu golongan. Nah, ini yang kadang bisa jadi juga apa ya? Penyakit buat anak muda saat ini khususnya yang teman-teman yang baru belajar. Karena kalau kita hanya fanatik atau mungkin apa yang mengkultuskan salah benar-benar satu aja itu biasanya kita nggak mau untuk open minded dengan pendapat-pendapat orang lain. Itu Ya, jadi itu mirip kayak ini sebenarnya. Mirip katak dalam tempurung. hmm, Jadi ketika dia loncat itu sebenarnya dia udah ngerasa tinggi aja. Padahal dia di sisi situ saja sebenarnya. Makanya penting untuk kita untuk ekspansi. Setiap orang tuh pemikirannya berbeda. Semakin banyak kalian menemukan seseorang, semakin banyak pemikiran yang akan kalian dapatkan. Jadi eh, mengambil referensi sebanyak-banyaknya itu harus. Tapi untuk dijadikan pendirian nanti dulu. Kita untuk menjadikan pemikiran seseorang itu sebagai pendirian kita, itu kita harus banyak-banyak berdiskusi dengan orang-orang yang layak. Karena yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal kalian itu sebenarnya tidak sia-sia. Allah ciptakan akal kalian itu sebenarnya bukan buat pajangan doang, bukan buat nganggur doang, tapi itu ada fungsinya. Nah, maka ketika kalian sedang berada di fase belajar ini, banyak-banyaklah belajar dari orang-orang yang berbeda, kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, sehingga apa? Sehingga kalian punya banyak referensi untuk dijadikan acuan. tuh. Dan saran dari Bang Azim kalau tidak menyarankan ustadz yang lurus, tapi saran untuk teman-teman baru belajar, step awal kita mau belajar apa dulu? Semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Saran saya, pelajarilah segala sesuatu yang dimana kalian tuh nyaman belajarnya. Saya tidak akan menyarankan kalian tuh, oh yang penting belajar akidah dulu ukti. Atau belajar halal haram dulu ukti, belajar fikih ibadah dulu ukti. Gitu. Bagi saya, semua ilmu yang ada di muka bumi itu pada dasarnya adalah ilmu agama. Ya, Hmm. apa ilmu yang sekiranya membuat kalian itu nyaman? Terkadang orang-orang itu mempelajari akidah atau menguatkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang dari belajar sejarah, ya. Terkadang mereka tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mempelajari kisah-kisahnya para ulama. Terkadang orang-orang itu bagus ininya bagus muamalahnya ketika mereka mempelajari masalah fikih malah. Jadi kan Hmm. setiap ilmu itu berkesinambungan, tapi pada dasarnya ilmu itu ya akan membuat seseorang itu secara default setting mempunyai kewibawaan, mempunyai kecerdasan dan mempunyai ketekunan. Jadi Oh, nggak usah khawatir.
Mau mulai dari manapun, saran saya pelajarilah segala sesuatu yang sekiranya kalian tuh nyaman. Oh, saya nggak mau mempelajari masalah ini Pak dosen, masalah akidah secara langsung, masalah ain Allah. Terus nyamannya mau yang mana Kak? Ya, saya mau mempelajari bahasa Inggris saja. Tapi kalau nanti mempelajari masalah akidah secara langsung, saya mau mempelajari secara dasar sebagai itu bekal. Tapi saya mau mendalami bahasa Inggris. Hmm. Tujuannya buat apa? Supaya nanti ketika kalian men-syarekan Islam barangkali gitu ya. Hmm. Nah, kalian bisa melakukan itu. Oh, saya tidak mau mempelajari ini, Pak dosen. Saya mumet kalau bahas masalah fikih. Saya mau mempelajari masalah tarikh saja, mau masalah masalah sejarah saja. Ya, just do it. Setidaknya kalian itu belajar daripada tidak sama sekali. Ah, daripada bingung milih-milih-milih, ujung-ujungnya malah nggak Nah, belajar gitu ya. Berarti secara garis besar, ya, selain memang kita mencari apa ya, belajar atas dasar nyaman dulu gitu ya, juga berdasarkan kebutuhan juga ya Bang Azmi, ya. Mungkin kan setiap orang itu yes. ketika kita baru belajar nih biasanya ya, itu berangkat dari satu kondisi, satu situasi yang mungkin aku saat ini butuhnya tentang tauhid mungkin, atau saat ini butuhnya tentang fikih dan seterusnya. Berarti kan secara tidak langsung selain memang kita nyaman, kita mungkin bisa apa sih yang saat ini kita butuhkan untuk menguatkan dulu begitu. Mungkin nanti kalau udah kuat, next stepnya bisa belajar yang kalian butuhkan gitu, atau yang pengen kalian pelajari. Mungkin gitu ya Bang Azim ya. One thing you should understand, Bay. Sebenarnya ketika seseorang itu baru hijrah ya, Hmm. dia itu dalam kondisi pasti ada yang membuat dia itu terdorong untuk hijrah. Kebanyakan itu karena faktor emosi. Emosi ini bukan berarti marah sepenuhnya ya. Hmm. Tapi emosi itu adalah bisa jadi karena dia itu mohon maaf dalam kondisi yang tidak tidak baik-baik saja. Lalu kemudian dengan kondisi seperti itu dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya pelampiasan yang bagus. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi adalah kita perlu ingat, terkadang ketika kita mempelajari sesuatu itu secara tekun, itu jangan-jangan hanya karena semangat di awal doang. Lalu kemudian karena semangat di awal seperti itu kita belajar jor-joran sampai pada satu momen nanti kita akan bosen loh. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu pada dasarnya naik dan turun. Jangankan kita, para sahabat pun seperti itu. Ya, sahabat Nabi yang sekolah sahabat seperti itu. Akan ada fase bosan nanti. Sedangkan pada fase bosan itu datang, ya lalu kemudian kita sudah jor-joran, bosan ditambah dengan sikap jor-joran seperti itu, ujung-ujungnya nanti akan apa? Ujung-ujungnya akan membuat kita trauma dalam beribadah, trauma dalam belajar. Maka secara garis besar, yang perlu dilakukan seperti ini adalah nyamannya dulu kita cari. Nyaman nggak kita mempelajari ini? Nanti setelah kita nyaman, kita nanti akan belajar pelan-pelan itu. Mempelajari yang lain, yang lain, yang lain. Sehingga semuanya apa? Saling berkesinambungan satu sama lain. Oke, betul. Oke, jadi ya teman-teman semua berkaitan dengan belajar dan seterusnya beberapa penyebab daripada masalah-masalah pemuda saat ini ya, mulai dari dasar, mulai dari pemikirannya, kemudian dari pola asuhnya, pendidikan di rumahnya begitu, dan juga kita tadi telah membahas tentang pernikahan yang telah apa ya, yang ramai kemarin ya tentang nikah muda. Mungkin teman-teman ada ingin bertanya atau menyimpan pertanyaan berkaitan dari apa yang Pak dosen sampaikan, itu silakan ditulis. Sembari saya akan melanjutkan diskusi atau ngobrol dengan Pak dosen ya, karena takutnya nanti ketika baru selesai, kemudian nunggu teman-teman menulis perlu waktu juga cukup lama. Jadi untuk efisiensi waktu, mungkin saya akan coba sembari bertanya ke Pak dosen, teman-teman bisa. Baik, sorry aku potong. Gimana kalau yang nanya tuh langsung aja? Oh, Nah, SN gitu ya, open mic gitu ya. iya, jadi kalau membaca takutnya nanti intonasi dan presisi suaranya kita salah paham gitu. Jadi langsung aja ya. Boleh, boleh. Baik, langsung Pak SN, satu orang. Tadi pertanyaan Bayu apa? Oh ya, saya sebenarnya masih menyimpan pertanyaan, beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi Go teman-teman ahead. ditahan dulu, raisen dulu, nanti saya akan urutkan satu-satu gitu ya. Mungkin Mbak Fidaul dulu, nanti setelah itu ke teman-teman yang lain. Silakan di raisen dulu bagi teman-teman yang bertanya. Oke, selanjutnya Bang Azim. Dari berbagai kasus yang saat ini terjadi begitu ya, dan juga tadi dari pemaparan Bang Azim gitu ya, dan juga dari Bayu berkaitan dengan masalah-masalah yang saat ini terjadi, apakah itu akan berdampak kepada kepedulian saudara kita di Palestina? Dampaknya apakah karena memang saat ini mereka jauh dari agama, itu juga akan berdampak kepada kepedulian, atau mungkin mereka akan tetap peduli, cuman asasnya bukan iman, tapi kemanusiaan. Iya, itu jawaban Bayu itu sebenarnya udah pamungkas itu. Ada orang-orang yang secara emosional dia tuh bagus banget. Kecerdasan emosionalnya bagus, tapi kecerdasan spiritualnya enggak. Hmm. Tinggal apa? Terkadang hanya karena naluri kemanusiaan, oke dia membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, dia membantu saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Tapi jika hanya mengandalkan sisi kemanusiaannya saja, ibaratkan itu kan kita mengandalkan perasaan kita sebagai seorang manusia.
Sebagai seorang makhluk hidup, sebagai makhluk yang punya perasaan, kita kan mengedepankan perasaan kita. Tapi ingat, yang namanya perasaan itu bukanlah komponen utama dalam mengambil keputusan. Kita itu disetir oleh agama supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu tidak simpang siur. Apalagi dalam Islam, dalam bab akidah itu kan kita diajarkan al-wala wal bara. Bagaimana cara kita berpihak, bagaimana cara kita berlepas diri. Nah, jadi bukan hanya mengandalkan perasaan. Kalaulah kita hanya mengandalkan perasaan dalam dalam urusan-urusan semacam itu, eh, jangan-jangan nanti nanti ujung-ujungnya ada saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip yang mengedepankan ide-ide LGBT, lalu kemudian kita malah membela dengan alasan kemanusiaan juga. Ah, Nah, ujungnya ke jangan-jangan nanti sana ya seperti jadi itu. Mas. Iya, ujung-ujungnya ke sana nanti kalau seandainya cuma mengandalkan perasaan. Nah, maka pentinglah yang namanya perasaan itu, ya. Perasaan itu posisinya di bawah nilai-nilai agama, ya, di bawah syariat Islam. Akal dan perasaan itu dua komponen yang sama, ya. Ini akal dan perasaan, ini Islam di sini, ngatur itu di sini, gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengedepankan perasaan dan jangan pula kita cuma mengedepankan akal doang. Akal dan perasaan itu sebenarnya komponen, ya, komponen pelengkap untuk mengambil keputusan yang disetir oleh syariat Islam. Gitu baik kira-kira. Oke, nah kesalahan kebanyakan dari kita, khususnya Hmm. teman-teman yang apa ya, Hmm. mungkin mempelajari tentang apa filsafat dan seterusnya, itu Hmm. banyak menggunakan akalnya atau perasaannya Hmm. itu malah untuk melemahkan syariat Islam. Contoh misalkan ya, oh ini ada LGBT gitu yang tadi disebut oleh Bang Azim, sehingga nilai harusnya perasaan dan akal itu menguatkan dalil-dalil yang ada untuk melarang LGBT, alih-alih untuk menggunakan itu, tapi malah untuk kayak mendukung ya, aduh kasihan, ini juga manusia perlu dimanusiakan dan seterusnya begitu. Bahkan kalau Ya. misalkan kita ngebahas tentang pemikiran gitu ya, ada orang-orang yang menggunakan akalnya itu untuk melemahkan Islam. Ini bagaimana syariat Islam kok saat ini nggak relevan dan seterusnya begitu. Padahal teman-teman, benar yang oleh Pak dosen, perasaan dan akal itu di bawah syariat yang kita gunakan untuk memperkuat dalil-dalil ataupun apa ya nilai-nilai dalam keagamaan begitu. Jadi nggak bisa untuk malah menyerang Islam. Ini yang jadi salah kaprah ya di banyak umat banyak manusia saat ini, khususnya umat Islam begitu. Oke. Nah, kemudian Bang Azim, silakan kalau masih mau ngomong tadi. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan Bayu tadi udah oke banget tuh. Saya malah belajar dari Bayu malam ini. Oke, sama-sama. Jadi gini, filsafat itu sebenarnya kalau kita tarik secara umum, jangan kita berpikir ilmu filsafat itu hanya sekedar filsafat barat yang dari Yunani gitu ya, yang dari Socrates, Thales, Aristoteles. Jangan hanya sebatas itu saja. Karena pada dasarnya Islam itu juga mengajarkan kita dalam berfilsafat. Filsafat itu intinya apa? Supaya kita bisa belajar untuk bijaksana dalam bersikap, ya, supaya kita bisa bijaksana dalam bersikap. Cuman yang menjadi persoalan, filsafat yang kita pelajari itu filsafat yang mana dulu nih? Filsafat Yunani kah? Filsafat Persia kah? Atau filsafat yang diajarkan dalam Islam? Ulama-ulama yang terkenal dalam bidang filsafat siapa? Imam Al-Ghazali itu terkenal tuh. Terkenal banget. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin tuh orang-orang yang nanya ke saya, Pak dosen, rekomendasi buku psikologi yang dibaca untuk pemula. Saya selalu merekomendasikan kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada yang lain. Ihya Ulumuddin. Itu saya selalu merekomendasikan itu. Tapi Pak dosen kan katanya kalau membaca Ihya Ulumuddin itu harus ada gurunya. Kalau mengkaji sesuatu itu memang harus ada guru. Tapi kalau sekedar membaca nggak harus ada guru. Membaca dengan mengkaji adalah dua hal yang berbeda. Membaca ya membaca, tapi kalau mengkaji, membaca, menganalisa, menyimpulkan, menafsirkan itu namanya mengkaji. Tapi kalau membaca ya membaca aja. Nah, maka saya rekomendasikan kepada kalian kalau mau nanya rekomendasi buku psikologi yang cocok apa? Psikologi di situ, fisika kuantum di situ, filsafat juga di situ, adab juga di situ, etika juga di situ. Ihya Ulumuddin, ya. Hmm. Nah, dalam urusan berfilsafat inilah kita sebagai seorang muslim itu bisa bersikap bijaksana, ya. Karena antara perasaan dan akal itu sebenarnya Allah sengaja ciptakan tujuannya untuk apa? Untuk uslub dalam berdakwah, ya. Kapan kita harus menggunakan perasaan kita? Kapan kita harus mengedepankan akal kita? Kapan kita memberikan jawaban yang akademik? Kapan kita memberikan jawaban yang empati? Ya, ada orang bertanya masalah keluarga dia, dia lagi diselingkuhi segala macam. Apakah kita harus mengedepankan teori di situ? Mohon maaf kak, dalam teorinya Albert Einstein, kakak ini sebenarnya ada gangguan jiwa kak. Jadi kakak pergi ke rumah sakit jiwa aja sekarang, nggak usah curhat sama saya. Kan nggak bisa kayak gitu, ya. Maka berikanlah jawaban empati. Oh iya, terus gimana kak? Suaminya sekarang gimana? Apakah ada niat mau berubah pak? Jadi kita ngerti bagaimana cara bersikap. That's the point. Oke, itu benar Hmm. benar sekali teman-teman semua. Jadi memang kalau misalkan
apa ya, dari buku-buku yang saya juga pelajari ya, saya baca-baca, emang belajar logika ya ataupun filsafat itu dalam situasi tertentu perlu, teman-teman semua. Karena dari kita belajar logika atau belajar mantik lah ya begitu. Itu bisa apa ya, membuat kita tuh dalam segi pemikiran tuh lebih tajam dan kuat dalam berargumentasi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kemarin lihat, mungkin Bang Aziz juga yang lihat dari debatnya Ustadz Nurudin ya dengan Guru Gempul, itu kan sebenarnya eh mungkin kalau dari analisa singkat aku saja, ada satu poin yang menurut aku jadi kelemahan dari Guru Gembul ya. Mungkin beliau tidak mempelajari tentang ilmu mantik, tentang bab yang kontradiktif. Nah, pendapat-pendapat dari Guru Gembul sebenarnya itu banyak yang mengganggu kontradiktif. Nah, teman-teman Ya. bisa mengetahui hal itu kalau teman-teman tuh belajar tentang ilmu mantik atau ilmu logika dalam situasi tertentu, itu perlu. Cuman balik lagi teman-teman, mempelajari itu tuh bukan untuk bagaimana kita mencari kekurangan dalam Islam. Ini kurang apa ya? Ayat ini kurang relevan sehingga kita harus begini-begini dan seterusnya, menafsirkan sesuai dengan akal kita. Nah, itu tidak diperkenankan begitu. Tapi kita gunakan akal itu pertama untuk usul dakwah, kemudian juga bisa untuk menguatkan akidah kita, kemudian juga bisa untuk berhujah gitu ya. Untuk kita ketika ada pemikiran-pemikiran lain yang menyesatkan, kita punya hujah untuk kita menggunakan akal kita dan logika kita untuk membantah itu. Begitu. Nah, Oh, mungkin ternyata tadi ternyata Bayu penonton setia Guru Gembul juga ternyata. Assalamualaikum Bro ya. tapi enggak semuanya sih Bang. Kemarin aja Nggak sempat semua ya? kelas Oh sebentar. iya. Tapi tadi menarik, ada satu hal yang mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita teman-teman. Mungkin Bang Azim bisa memberikan apa ya, ilmunya kepada kita atau mungkin bisa memberikan pendapatnya tentang gimana sih kalau misalkan ada teman kita, saudara kita atau mungkin kondisi umat saat ini yang melihat kasus Palestina itu, kan tadi kita bahas tentang ada kebanyakan orang melihat dari sisi kemanusiaannya saja. Itu ada nggak sih kayak misalkan dari Bang Azim apa ya, tips and trick atau mungkin cara berdakwah atau usul dakwah untuk bisa nggak usah jauh-jauh deh keluarga kita saja, untuk Hmm. bisa apa ya, transisi lah dari awalnya dari kemanusiaan terus pelan-pelan kita bisa memberikan dakwah kita sehingga mereka yang awalnya dari kemanusiaan tapi bisa mendukung mereka tuh secara keimanan. Iya, itu udah bagus banget sih sebenarnya. Ketika orang itu sudah peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina, walaupun memang alasannya itu atau reason yang mereka kasih itu hanya berdasarkan perasaan saja atau bahkan ya mohon maaf ya ada beberapa bocil-bocil meme ya semua orang mungkin beberapa orang-orang di sini mungkin tahu ya bocil-bocil meme yang ada di Instagram itu respect kepada Palestina itu hanya urusan geopolitik saja. Misal kalau kita tolong Palestina nanti akan ada pertukaran pelajar dan kita mendapatkan akses pendidikan kerjasama diplomatik segala macam. Ya, it's okay kalau memang alasannya seperti itu. Kita tidak menyalahkan sepenuhnya. Akan tetapi akan lebih baik lagi ketika alasan-alasan seperti itu kita upgrade gitu dengan alasan-alasan yang lebih syar'i agar perjuangan-perjuangan kita tuh ada keberkahan di situ. Nah, untuk orang-orang seperti ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan kita harus memikirkan gimana caranya mereka itu mendapatkan akses untuk belajar Islam semudah mereka mendapatkan akses informasi seperti Palestina. Ah, Nah, cuman kan yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika mereka itu ingin mempelajari Islam itu kadang-kadang ada aja beberapa oknum ya beberapa oknum tuh kayak dalam tanda kutip menakut-nakuti mereka agar sehingga ketika mereka mempelajari Islam itu seakan-akan dipersulit gitu. Contoh misalkan, kamu belajar harus di pondok pesantren. Kalau nggak di pondok pesantren nanti kamu sesat. Ya, sanad guru kamu tidak jelas, sesat segala macam. Ya, sebenarnya begini. Jadi orang-orang dengar kalimat seperti itu jadinya takut kan. Nah, itu yang membuat orang tuh akses mereka untuk mendapatkan keilmuan itu jadi susah. Tapi di satu sisi akses mereka untuk mendapatkan sisi-sisi kemanusiaan itu lebih gampang. Jadi orang-orang seperti inilah yang sangat disayangkan. Nah, saya berharap buat teman-teman di sini jadilah brand ambasadornya Islam yang dimana kalian itu bisa menjadi fasilitator bagi saudara-saudara kalian. Kalau mau ngaji itu nggak usah berat-berat, santai dulu aja. Setidaknya mereka itu dengar ceramah itu udah bagus banget, ya. Atau mungkin kalian di sini kan banyak yang udah soleha-soleha semua nih, yang ngaji itu masya Allah luar biasa gitu kan. Ya, ya. Kalau seandainya tidak bisa seritme pengajian itu sesuai dengan kalian, setidaknya mereka tuh ada ini dulu lah, ada transisi dulu lah. Dari yang awalnya cuma mengandalkan perasaan atau akalnya doang, sehingga mereka tuh mau ngaji. Setidaknya mereka tuh mau ngaji itu udah jauh banget. Dan dengan cara apa? Kita lah yang menjadi fasilitatornya. Kita yang menjadi brand ambasadornya. Gitu kira-kira. betul. Ini yang tadi sama Bang Azim ya, berkaitan dengan kayak orang yang tadinya mau belajar Islam jadi takut karena harus begini, jadi sulit gitu ya. Orang jadi takut dan seterusnya. Jadi dari apa yang aku pelajari Bang Azim, orang itu bisa berubah Ya, apabila memang mereka itu bisa menerima informasi yang berbeda dulu.
Ya, Ya. Kalau misalkan orang itu nggak punya informasi terkait dengan apa yang ingin kita ubah dari orang itu, misalkan kayak dari yang tadi awalnya dari sisi kemanusiaan pengen kita rubah, punya apa ya, kepedulian terhadap Palestina dari sisi keimanan, itu kan berarti harus ada informasi dulu tuh yang menguatkan kenapa kamu harus membela Palestina dari sisi keimanan. Kalau misalkan reason why ya, reason nah, why. harus ketemu dulu gitu informasinya, baru setelah itu mungkin mereka akan jadi mikir ya, jadi pemikiran, kemudian jadi keyakinan, jadi tindakan, dan selanjutnya seperti itu bisa merubah kepribadian seseorang. Maka teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh Pak dosen ya, kita harus yang penting bagaimana caranya mereka tuh mau dulu gitu lah, belajar dulu gitu, dari yang ringan-ringan dulu, jangan langsung kayak tiba-tiba mau belajar ditakut-takutin dan seterusnya. Jadi awalnya mau belajar jadi takut dan dia nggak jadi belajar gitu. Dan mirisnya yang mau belajar Islam dipersulit, belajar hal-hal yang di luar daripada Islam mereka dipermudah misalkan begitu. Nah itu kan jadi apa ya, penyakit juga gitu untuk. Iya, memang sih. Kadang ada orang yang baru ngaji, kemarin baru patah hati, kemarin baru diputusin pacarnya, kemarin baru diselingkuhin sama mantannya segala macam. Tiba-tiba ketika baru aja belajar Islam, langsung dicekokin masalah perdebatan yang tak kunjung usai. Ain Allah, di mana Allah? Allah tak bertempat versus Allah di atas arasy. Itu kan pusing orang-orang baru ngaji. Udahlah kena masalah, tambah lagi masalah perdebatan. Hei, orang-orang kayak gini. Bukannya hilang beban malah nambah beban, nambah pikiran. Iya, apa ndak stroke muda orang? Jadi, jadi teman-teman ya, jadi nggak bisa kita untuk langsung kayak maksain orang itu langsung dapat yang berat ya. Mereka mau denger Islam, mereka mau denger ceramah saja itu udah it's okay, itu udah bagus banget dan nilai plus. Yang mana kita tuh nggak boleh menjudge, justru kita harus dukung gitu ya. Karena memang banyak juga saat ini kayak orang mau baru belajar datang ke kajian ya, teman Bang Azim mungkin tahu ya, kayak baru belajar di kajiannya Ustadz Hanam, Ustadz Agam, mereka mau denger itu it's okay. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman, background mereka tuh dari mana gitu ya. Ada yang dari diskotik, ada yang mungkin awalnya mereka dari patah hati mau bunuh diri tapi memberanikan diri datang ke sana. Pas datang ke sana tiba-tiba ada yang ngejudge gitu ya. Kamu tuh bukan cari ilmu, kamu cuma cari ini. Tapi bener loh Pak ya. Ada salah satu ustadz yang disebutkan sama Bayu tadi. Mohon maaf ya, ini mohon maaf banget. Dia itu PSK di salah satu aplikasi, ya. Dia sedang berada di hotel itu. Terus tiba-tiba ada kajian pada hari itu, dia daftar. Ikut kajian. Dan itu bener-bener banget. Karena aku pernah ngisi Bang Azim di kajian di Palembang juga ya. Kan di ngaji Palembang pada saat itu aku coba sebelum ngisi bikin materi aku coba riset dulu nih. Apa namanya, kebanyakan mereka tuh dari latar belakang apa, background apa, karena memang temanya tuh tentang hijrah gitu ya. Aku coba lihat komen-komennya di TikToknya pada waktu itu FYP gitu, dan ternyata banyak dari mereka yang dari klub, dari jaga biliar yang pakainya masih belum menutup aurat dan seterusnya. Dan itu kan menjadi data kita ya kalau kita mau ngisi untuk oh berarti latar belakang mereka seperti, dan kita harus menyampaikan apa dan seterusnya. Dan itu teman-teman, maka kita nggak bisa ngejudge gitu ya. Oh baru belajar udah begini-begini dan seterusnya, nggak bisa. Jadi kita lebih, ya harusnya kita tuh support gitu, bukan malah menjustifikasi terus kita ngerasa orang itu nggak benar belajarnya salah. Nah ini yang harus teman-teman apa ya, ingatlah jadikan pedoman gitu. Jadi nggak boleh sembarang ngejudge gitu. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Ini terakhir dari saya sebelum kita masuk pertanyaan. Tolong kalau seandainya di kajiannya Ustadz Hanan, di kajiannya Ustadz Agam, di kajiannya Husen, kalau seandainya ada ukti-ukti yang teriak-teriak kayak gitu, ya, kalau ada ukti yang teriak-teriak, sorry, segala macam, tolong ya, kalian yang udah ngaji ini, kalian yang sudah ngaji, tolong jangan dikata-katain dulu, ya. Mereka ini pada fase di mana mereka tuh sudah mau belajar, ya. Bikin mereka tuh nyaman dulu, jangan dikata-katain dulu, karena orang-orang seperti ini orang-orang belum ngaji. Yang yang jadi masalah itu adalah kalau seandainya kalian yang udah ngaji ini teriak-teriak kayak gitu, baru bisa dikritik sama Wajid Azim. Atau dia tuh ngajinya tuh udah sama siapa misalkan, sama Ustadz Riyad Bajri mungkin barangkali. Terus dia teriakin Ustadz Riyad Bajri kan, itu kan aneh sebenarnya, ya. Atau siapa kayak gitu yang lebih yang lebih advance gitu ngajinya. Kalau seandainya teriak-teriak kayak gitu tuh baru kita persoalkan. Tapi kalau pasar dakwahnya seperti Ustadz Hanan, Ustadz Agam atau Husain, nggak usah dikata-katain dulu dah. Biar aja dulu. Let it flow aja. Gitu. Dah, ya baik kita langsung pertanyaan. Oke, betul. Dari yang udah resen mana? Kenapa turunnya? Oke, Capek dia angkat tangan, Bos. Capek dia angkat tangan. Dia mereka mereka nungguin kita nih. oke, ini udah oke di jam 9. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, kita mulai dari Mbak Fidaul dulu ya. Habis itu ke Mbak Ani, dan selanjutnya kalau teman-teman mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan Mbak Ya. Fidaul untuk raise hand, untuk menyampaikan pertanyaan ini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin off kamera ya, Kak. Ya. Terima kasih Kak Wajri Azi,
Pak dosen Mas Azim dan Kak Abizar yang udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa malam ini. Nah, tentang tema malam ini ada beberapa pertanyaan di yang melintas di pikiran saya. Beberapa waktu terakhir ini saya melihat beberapa kasus seperti mungkin pelecehan dan kemudian hal-hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh muda-mudi bahkan usia SD yang seharusnya mereka tidak kenal hal itu, mereka melakukannya ya Kak, bahkan itu mungkin di wilayah umum yang mana orang-orang bisa melihat itu, dan ada kasus juga guru yang menegur dengan baik Oh, muridnya, kemudian wali juga ada orang tua dari murid itu tidak terima lalu mengkasuskan hal tersebut sampai ke pihak kepolisian. Pas ngelihat berita-berita itu mungkin sedikit sakit ya Kak hati ini. Ya miris juga apalagi guru-guru yang mereka punya niat mulia tapi malah apa ya? Ya jadi ya gitu ya Kak. ya, Itu paham. gimana sih khususnya saya pribadi sebagai kakak yang punya adik-adik yang masih kecil dan mungkin udah masuk usia remaja. Di situ ada sedikit kekhawatiran untuk adik-adik saya, Kak. Jadi menurut Kak Abizar dan Bang Wazdi ini kira-kira gimana sih kita sebagai pemuda saat ini ngelihat kasus-kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap kita terhadap kasus-kasus itu. Kemudian yang kedua itu terkait, bentar Kak, ya, yang kedua bagaimana cara kita menjaga diri kita terhadap lawan jenis dan khususnya mungkin kita sebagai perempuan gimana sih caranya kita tuh mungkin setelah eh, kita tahu cara menjaga diri itu gimana sih cara kita bisa membedakan laki-laki yang modus dan laki-laki yang tulus. Sih. Oke. Cukup, Mbak Vida. Apa lagi? Ada lagi? Iya, yang ketiga Wow. dan ini juga ada beberapa di TikTok, di Instagram saya tuh lihat tren terbawa arus ya Kak, yang awalnya pakai kerudung, terus lihat kamu tuh lebih cantik kalau nggak pakai kerudung, kamu tuh lebih cantik kalau mungkin nggak pakai gamis dan lain sebagainya. Dari hal itu, jadi dia mencoba, mencoba jadi nyaman dan mungkin yang awalnya dia udah mulai paham Islam, lama-kelamaan malah jadi terbawa hal-hal yang jelek. Itu gimana Kak caranya mungkin agar kita bisa istiqomah, khususnya mungkin kita yang sudah bekerja dan circle-nya semakin mengecil gitu. Terima kasih ya Kak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan keempat nggak? Nanti menyusul Kak. Menyusul lagi katanya. Oke, saya Oke, jawab yang pertanyaan nomor 2 dulu ya. silakan Mbak Vida. Terkait masalah pergaulan dengan lawan jenis, menjaga diri dan lain sebagainya. Saya ingin tegaskan bahwasannya Islam itu tidak melarang interaksi dengan lawan jenis. Ya, catat baik-baik ya. Islam tidak melarang interaksi dengan lawan jenis. Tapi yang dilakukan sama Islam itu apa? Mengkondisikan pergaulan dengan lawan jenis. Ya, do you understand what I say? Islam tidak melarang, tapi mengkondisikan. Ya, jadi ketika kita dengan laki-laki itu berinteraksi, selagi ada alasan-alasan uzur syar'i, itu kita harusnya bersikap biasa-biasa aja. Ada beberapa wanita ya yang saya lihat karena saking getolnya dalam berhijrah, saking pengennya menjaga diri, tapi ketika apa ya, dengan niat memperbaiki diri itu justru kok malah terkesan dia itu kayak tidak menghargai manusia di depan dia, tidak memperlakukan manusia itu dengan layak. Padahal kita tuh bisa loh bersikap biasa-biasa aja dengan tetap menjaga diri kita. Nggak perlu loh kita ngata-ngatain orang atau memandang dia dengan tatapan yang sinis gitu. Apalagi dengan tampilan kita yang udah able gitu. Lalu kemudian kita tuh gelagatnya kayak ingin merendahkan orang aja. Oh, laki-laki, oh najis. Jangan kayak gitu dong. Ya. Biasa saja. Bersikaplah biasa-biasa saja. Ya. Bersikaplah biasa saja dalam kondisi di mana dengan tetap kita menjaga diri. Ya. Saya mau nanya nih. Laki-laki nyentuh wanita boleh nggak? Coba. Laki-laki nyentuh wanita boleh nggak? Hah? Kok banyak yang geleng-geleng? Boleh Boleh, kalau nggak sengaja Kak. boleh kalau Nggak nggak sih. boleh.
Boleh Ketika kalau sudah halal loh. Boleh kalau Nah, aja. Boleh gitu. laki-laki nyentuh wanita boleh nggak? boleh kalau mahram. Boleh kalau mahram. Kalau belum mahram boleh nggak? Nggak Kalau boleh. tanpa unsur kesengajaan, unsur ketidaksengajaan itu boleh. Oke, unsur ketidaksengajaan. Laki-laki nyentuh wanita boleh nggak? Dalam kesehatan mungkin. Nah, oke dalam kesehatan. Laki-laki nyentuh wanita boleh nggak? Nah, Ketidaksengajaan pada saat umroh. oke unsur kesengajaan, unsur syar'i dan lain sebagainya. Jadi terkadang ya, pertanyaan yang bersifat situasional itu tidak bisa kita berikan jawaban hitam putih. Ya, pertanyaan yang sifatnya situasional tidak bisa kita berikan jawaban hitam putih. Ini sisir saya gitu ya, sorry. Contoh, bagaimana cara kita menjaga diri dari lawan jenis? Apakah kemudian tidak komunikasi sama sekali atau tidak berinteraksi sama sekali? Mohon maaf, ya. Kalau seandainya ada dokter SPOG di pedalaman sana, di puskesmas sana dan lain sebagainya, akses kesehatan susah, lalu kemudian ada ibu-ibu hamil, yang ada cuma dokter kandungan laki-laki. Mau tidak mau dokter kandungan laki-laki harus melihat kelamin seorang wanita ketika melahirkan. Boleh apa enggak? Boleh. Itu Nah, kan tuh. darurat. That's the point. Itu kata kuncinya. Kadang interaksi kita dengan lawan jenis itu harus disesuaikan dengan uzur-uzur syar'i. Ya, harus disesuaikan dengan uzur-uzur syar'i. Ketika saya mendidik anak-anak murid saya waktu SMP dulu, itu banyak loh mereka-mereka tuh yang udah kecentilan. Pak Azim, Pak boleh minta foto nggak? Ya, Pak Azim tolong dong, ini mau curhat, modus nih orang. Ya, itu banyak lah orang-orang seperti itu. Tapi ketika saya ngajar, saya profesional. Gitu. Nah, itu yang saya maksud. Kadang kita menjaga diri itu harus kenal standar kita adalah maqasid syariah. Standar kita adalah syariat Islam. Gitu, ya. Nah, terkait masalah laki-laki serius apa enggak? Laki-laki itu serius bila mana dia itu mau berkorban. Ya, saya menikahi istri saya itu dari Padang ke Bandar Lampung itu pakai bus 24 jam naik asam lambung saya. Ya. Itu pengorbanan saya untuk menghalalkan seorang Ustazah Anggun Lavera SPD. Ya. Pengorbanan itu yang dilihat. Apa effort yang mau mereka lakukan. Semakin bagus effortnya, semakin terbukti dia itu mau berjuang. Oke, kira-kira gitu dulu ya. Dua pertanyaan lagi silakan dijawab oleh Abang Abizar. Oke, yang pertama dari menjaga ya, ketika kita melihat kasus-kasus di lingkungan kita atau sekitar kita berkaitan dengan mungkin tadi ada juga anak-anak muda, remaja yang mereka mungkin berpacaran di tempat umum, udah nggak ada rasa malu dan seterusnya itu ya. Kemudian juga baru-baru ini mungkin Bang Azim juga tahu ya ada guru yang kriminalisasi ya, yang dimana dia negur kemudian malah dilaporkan, didenda dan seterusnya. Dan juga dengan berbagai macam hal kasus yang saat ini apa namanya ada di sekitar kita. Maka penting sekali teman-teman semua, salah satu hal yang harus kita lakukan ya kalau dalam pandangan saya adalah kita akan tahu itu benar atau salah, kita akan tahu bahwasanya itu hal yang menyimpang atau tidak, itu kalau kita tuh tahu ilmunya. Dan ilmu itu akan kita bisa dapatkan kalau kita mau belajar gitu. Maka satu hal yang harus kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran itu, ya, atau kita pengen merubah atau mungkin pengen menjaga diri kita sendiri atau keluarga kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah dengan terus belajar. Karena dengan belajar itu kita akan tahu tentang bagaimana larangan dalam Islam, maka apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, dan dari situ juga kita mungkin akan bisa mensaring informasi-informasi dan pergaulan-pergaulan agar tidak bisa bergaul secara bebas seperti apa yang saat ini terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita juga harus apa ya, berani untuk pelan-pelan berkontribusi dalam eh, berdakwah atau mungkin dalam mengubah tatanan umat pada saat ini. Misalkan kayak kamu belum bisa mengubah banyak orang, mengubah keluarga kamu, adik kamu, dinasehatin ketika salah, ketika melakukan penyimpangan, itu it's okay juga bagian daripada ikhtiar kita dalam menjaga keluarga kita dan juga menjaga diri kita. Itu pertanyaan nomor satu. Kemudian nomor dua, gimana supaya kita tuh tidak terbawa arus begitu ya. Nah ini penting sekali. Balik lagi kita harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, kalau saran dari saya, teman-teman harus punya mentor, ustadz atau ustazah yang ketika teman-teman merasa ada masalah dalam kehidupan, itu ada orang yang memang bisa untuk diminta apa ya konsultasi atau bertanya atau dimintai pendapat itu sehingga kita tidak mudah untuk menerima informasi dari luar begitu. Kemudian satu lagi hal yang harus kita ingat teman-teman berkaitan dengan ketaatan atau berkaitan dengan ya taat atau istiqomah itu sebenarnya bukan perihal mampu atau tidak mampu, tapi perihal mau atau tidak mau teman-teman semua.
Kalau misalkan kita menganggap kebanyakan ya orang-orang yang terbawa arus itu mungkin awal mulanya karena sakit hati, kemudian lihat orang di luar sana kok bahagia, ketika aku taat kok hidupnya susah dan seterusnya begitu kan ya. Nah itu berangkat dari situ teman-teman, perihal taat atau tidak taat itu bukan alasan, bukan karena bisa atau tidak bisa, tapi perihal mau atau tidak mau. Kalau teman-teman berusaha untuk tetap taat di tengah gempuran, badai, ujian hidup dan lain sebagainya, maka teman-teman akan terus mencari alasan untuk bagaimana caranya teman-teman taat. Tapi kalau kamu nggak memang dasarnya kemauannya lemah atau rendah begitu ya, apa ya, terkena dengan informasi yang sedikit menyimpang atau informasi yang bisa membawa teman-teman kepada hal yang negatif, bisa teman-teman itu terhanyut ke situ. Kayak gitu. Kalau teman-teman memang nggak ada kemauan yang kuat. Itu maka penting sekali teman-teman punya guru, punya circle, dan ditambah dalam diri teman-teman itu punya kemauan untuk tetap taat. Maka insya Allah ketika teman-teman memilih kemauan itu, akan ada nanti alasan-alasan untuk tetap kayak, oke aku mau taat, oke aku akan berusaha, oke aku cari jalan keluarnya, bukan menyerah terus terbawa arus. Begitu. Nah mungkin dari aku itu Bang Asim. Kalau Bang Asim mau ada tambahan silakan. Udah sih, udah cukup itu. Serius ada mau tambahin nggak Bang Asim? Ya udah sih, udah cukup sih itu. Oh, ada juga. Apa yang sampai Bayu tadi cukup. Oke. Baik, kalau udah cukup, kita lanjut ke pertanyaan. Mau berapa? Dibatasnya 3 aja Bang Asim atau lebih? Bebas, saya mau sampai tengah Bebas ya? malam, oke. Oke. Mas Deret, Masalahnya ini kuat nggak dengar oceh-ocehan kita nanti? ya kuat nggak nih? Iya. Kan Oke. sebagian Kuat mereka banget. banyak yang udah bosan ini. Oke, tadi Mbak Vida mau menanggapi atau seperti apa? Tidak, Kak. Terima kasih, jazakallah khairan. Kalau Oke, baik. Selanjutnya ke Mbak Ani Sahadatina. Pertanyaannya silakan disampaikan. Silakan di open mic. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Bayu dan Bang Warji. Yang pertama itu terkait seorang santri gitu ya di beberapa pesantren. Kan itu kan mereka diajarkan membaca Al-Quran ya yang pastinya. Namun yang sangat diresahkan itu ya, mereka ketika membaca Al-Quran itu kayak terburu-buru gitu sehingga makhorijul hurufnya itu tidak tepat gitu. Itu bagaimana ya terkait yang seperti itu? Terus yang kedua itu terkait ini apa pergaulan itu kayak contohnya kayak pacaran gitu. Nah, mereka-mereka kan udah paham gitu ya tentang aturan tersebut, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Namun mereka tetap melakukan gitu, Kak. Gimana ya itu? Itu saja sih. Oke, silakan Bang Azim. kalau makhrajul huruf tuh ngajinya sama Bayu ya, bukan sama Wajidi Azim. Bukan itu poinnya. Poinnya bukan itu. Oke, masalah oknum santri yang pacaran. Jadi sebenarnya ini sangat fenomena yang ini ya, yang menjadi sorotan saya beberapa belakangan yang lalu. Itu bahkan sampai saya dikata-katain sama salah satu pimpinan pondok pesantren tuh, apakah benar benar Wajidi Azim itu membenci pondok pesantren gitu ya. Bahkan saya sempat difitnah lah sama salah satu, saya nggak mau nyebutin di mana pondoknya. Saya sempat difitnah sama salah satu pendiri pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren, bahkan dia cukup besar juga di Indonesia ini. Dan tahu siapa yang membela saya adalah sosok Husain Basyaiban. Ya, yang membela saya adalah Kadam Sidik. Pada saat itu ketika saya dikata-katain atau difitnah sama orang-orang seperti itu tanpa bukti yang jelas, Kadam Sidik pada saat itu membela. Wah, jadi Azim nggak seperti itu. Lalu dibela lah pokoknya pada saat itu. Nah, sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan adalah oknum santri yang pacaran jangan pernah dijadikan pemakluman. Ya, oknum santri yang pacaran jangan pernah dijadikan pemakluman. Karena pada dasarnya ekspektasi masyarakat terkait santri itu sangatlah besar. Masyarakat Indonesia yang awam ini nih, ya ngarepnya para santri itu apa? Menjadi pionir-pionir dakwah, menjadi penggerak-penggerak dakwah. Kalau seandainya kalian itu menjadi apa, masyarakat berekspektasi kepada kalian, sedangkan moral kalian seperti itu, ya mohon maaf, ya suatu saat nanti jangan salahkan bila mana masyarakat itu kurang kurang respect lagi kepada para santri akibat kalian-kalian ini yang tidak bisa menjaga kehormatan kalian sebagai seorang santri. Ya. Maka ketika saya mengkritik para santri yang akibat pacaran, kayak akibat kekerasan dan lain sebagainya, kalian itu mesti paham, saya ini peduli sama kalian, bukan karena saya benci sama kalian. Ya. Kalau seandainya saya benci sama kalian, sekalian tuh mah saya kata-katain. Ya. Saya kata-katain personal dan segala macam. Tapi kalau masalah moral itu karena saya peduli sama kalian. Kalau seandainya kalian tuh disorotin sama umat, sama masyarakat, yang kena tuh bukan cuma kalian secara personal.
tapi nama santri kena, nama lembaga pondok pesantren kena, ujung-ujungnya Islam juga jelek akibat kalian. Makanya penting kalian tuh ini dikritik gitu ya. Bukan karena kita benci, tapi karena kita peduli. Gitu sih, Pak. Oke, tapi memang kalau kita coba telah ya Bang, aku juga ngikutin juga yang Bang Azim pada saat itu, kemudian Hussein dalam satu forum bahkan ya, beliau menyampaikan itu, bahkan menyebut Ya, nama Bang Azim gitu, aku tahu itu videonya. ya. Sebenarnya itu Nah, tuh justru Bang Azim tuh ingin menyelamatkan kehormatan diri para santri loh sebenarnya. ya. Karena tadi apa yang dikatakan oleh Bang Azim tentang apa ya pandangan masyarakat terhadap santri begitu. Harusnya memang santri itu bisa menjadi pionir di tengah-tengah masyarakat, jadi contoh begitu kan ketika dia menyimpang ya harus ditegur supaya apa? Supaya dia sadar kemudian dia berubah dan masyarakat tidak melihat santri itu dalam pandangan yang negatif. Sebenarnya harusnya seperti itu kalau santri itu nangkap ya Bang ya. Tapi kan kadang orang itu lebih besar emosionalnya daripada intelektualnya begitu. Tapi terkadang emang gini ya, mohon maaf ya, saya ketika mengkritisi pola pikir orang yang pada dasarnya memang sudah jatuh cinta atau kalau bahasa kasarnya emang udah nyaman bermaksiat lah gitu. Apapun yang kita sampaikan itu sebenarnya nggak masuk di otak mereka. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang saya kritik ini. Kalian-kalian yang sering ngikutin Instagram saya tahu lah. Orang yang nyaman sama penyimpangan yang dia lakukan, itu mau dikritik sebagus apapun kalimat kalian nggak masuk, bos. Ya, nggak masuk gitu. Oke. Tapi memang Bang Azim kalau kita apa ya melihat mungkin poinnya adalah gimana sih ya caranya nyadarin mereka. Nah ini menurut saya pribadi cukup sulit ketika memang dari mereka itu nggak ada kesadaran bahwa mereka tuh salah. Nah, itu dia. Pokoknya Itu kata mereka kuncinya. menganggap benar diri mereka sendiri. Ketika mereka menganggap dirinya benar, ya mereka nggak mau untuk terima masukan. Ya ngapain aku terima masukan orang aku benar? Wajah Dasim itu siapa sih yang pernah mondok kan gitu ya biasanya ya Oh, pembelaannya. jadi Azim tuh mondok di mana? Gurunya siapa? Sanad nggak jelas, Wahabi ki. Iya. Dan itu menurut aku yang jadi apa ya teman-teman mungkin pelajaran juga buat kita semua ya teman-teman bahwasanya kita harus menyadari loh kita tuh manusia biasa yang nggak lepas dari salah. Ya wajar ketika kita salah ada orang negur ya didengarkan gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang mengingatkan ya kita dengarkan gitu. Kemudian kita bisa introspeksi dan kita berubah. Harusnya seperti itu. Bukan malah mengedepankan sisi emosional kita nggak mau dikritik. Ya mohon maaf sekali ya. Kayak gitu kalau sifat apa ya setan atau iblis dalam diri kita tuh kayak gitu nggak mau dikritik gitu nggak mau ada salah. Nah ini harus teman-teman perhatikan gitu mungkin itu buat Mbak Ani ya mudah-mudahan bisa menjawab begitu. Selanjutnya mungkin ke Mbak Anggra ini silakan. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Mengacu pada pernyataan Pak dosen tadi mengenai orang pertama kali baru hijrah atau mencari jati diri, eh, seseorang itu mengenai kepribadian seseorang, ini Pak dosen. Kepribadian seseorang ditentukan oleh faktor keluarga dan lingkungan. Nah, faktor keluarga dan lingkungannya ini dianggap seperti kurang baik, Pak dosen. Misal, suka ngomongin orang gitu kan, terus tuh suka marah-marah dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan faktor-faktor yang kurang baik ini, bagaimana seseorang yang tumbuh di kalangan tersebut dapat mengubah kepribadiannya. Terkadang dia juga sudah berada di lingkungan yang baik ini Pak dosen. Misal seperti di pengajian dan lain sebagainya. Namun kepribadian tersebut belum berubah Pak dosen. Bagaimana jika seseorang itu mengubah kepribadiannya kepada yang lebih baik lagi? Terima kasih. Oke, kita berbicara kepribadian ya, bukan bukan moral ya. Oke, kalau pertanyaannya adalah kepribadian, kepribadian tuh nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk loh. Kepribadian tuh nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Kepribadian itu bukan diubah, tapi dikondisikan sesuai pada kondisinya. Example, kita hidup tumbuh besar pada lingkungan tukang gibah, ya. Kita tumbuh dan besar pada lingkungan tukang gibah mania lah pokoknya. Apapun gosip artis kita tahu. Siapa belakang ini lagi yang lagi ini? Oh ya, terakhir saya ngelihat gosip artis itu Amar Zoni ngejual akun Instagramnya. Ya, Hmm. itu gosip terakhir yang saya lihat. Ya, ketika kita tumbuh dan besar di lingkungan tukang gosip sehingga itu membentuk kepribadian kita seperti apa? Saran saya, bukan kepribadian yang diubah, tapi kepribadian itu dikondisikan dengan cara yang lebih tepat. Ya, orang-orang yang tumbuh dan besar di lingkungan tukang gibah pasti kemampuan analisanya lebih baik. Ya, kemampuan analisanya baik gitu. Ya, sedangkan anak-anak kajian yang lurus tulen, ya memang ibadahnya bagus, lisannya dijaga, tapi tidak mampu mengerucutkan akar masalah, mengidentifikasi masalah.
ya, menjadi agen investigasi internasional itu nggak mampu. Tapi agen-agen dari tukang gibah itu biasanya bagus itu, ya. Nah, maka kondisikanlah kemampuan analisa yang tumbuh dari tukang gibah itu dengan cara apa? Coba dong cari tahu investigasi itu kasus-kasus di Palestina. Coba dong cari tahu itu investigasi atau masalah-masalah yang sedang mengakar di dunia anak kajian di zaman sekarang sehingga dicarikan akar masalahnya. Itu yang dinamakan kondisikan. Kepribadian itu dikondisikan, bukan diubah. Gitu ya, paham sampai sini ya? Example, saya orangnya temperamen. Wajidi Azim tuh orangnya ngegas itu. Wajidi Azim tuh orangnya marah-marah. Apakah perlu diubah? Enggak. Wajidi Azim tuh bukan diubah, tapi dikondisikan sesuai pada porsinya. Ya, jadi ibaratkan ini pistol ya, anggapnya ini pistol ya. Ini sisir saya. Anggap ini pistol ya. Moncong pistol ini jangan salah tembak. Harusnya sesuai dengan arah lawannya. Ya, jangan jangan diubah arah tembak tapi disesuaikan. Bagusnya ini kemana nih? Ya, gitu kira-kira. Oke, bisa dipahami Mbak Anggi? Karena konteksnya tadi Mbaknya bertanya tentang kepribadian, bukan moral. Bukan moral ya, kita bicara kepribadian Ya. ya. Atau memang kamu mau bertanya tentang moral sebenarnya, cuman salah menyampaikan atau gimana? Coba respon dulu. Mungkin bisa juga ke moralnya juga, Pak dosen. Moral, pertanyaannya gimana itu kalau kalau ke arah Coba. moral? Misalkan kalau misalkan dia kayak mudah marah dan mudah tersinggung itu Pak dosen, gimana? Apakah bisa untuk diubah ataukah tidak? Karena dari Oke, faktor lingkungannya, faktor keluarganya oke. itu rata-rata suka marah, suka mudah Hmm. tersinggung dan lain sebagainya. Oke, kalau mudah marah sama mudah tersinggung berarti itu berkaitan dengan kecerdasan emosional, ya. Kecerdasan emosional. Semakin bagus kita mengendalikan emosi kita, semakin cerdaslah emosional kita. Perlu diketahui bahwasannya emosi itu bukan berarti marah. Emosi itu secara garis besar itu mencakup marah, sedih, bahagia, nangis, merasa jijik sama orang itu emosi namanya. Sedangkan marah itu bagian daripada emosi. Apakah Islam melarang kita marah? Enggak. Islam itu nggak melarang kita marah malah. Islam itu membolehkan kita marah, tapi marah itu pada kondisi yang tepat. Dan bagaimana cara kita marah? Ya, kalau ngelihat tentara Israel itu kemudian ngata-ngatain atau menghinakan saudara-saudara kita, terus kita mau diam-diam aja, senyum-senyum aja gitu. Enggak lah. Saya malah saya kata-katain ke si Netanyahu di DM. Kalau saya screenshot kepada kalian, mungkin kalian entahlah. Ya, semua sumpah serapah saya kata-katain semua. Ya, kata-kata kotor, binatang segala macam saya kata-katain ke si Netanyahu. Kenapa? Memang pantas mereka menerima seperti itu. Jadi marah itu bukan dihilangkan, tapi dikondisikan. Nah, berkaitan dengan kemampuan kita, ini beda lagi ya. Kalau kita marah nih tiba-tiba nih gampang kesinggung, di sini dikit singgung, saya paham pertanyaannya. Ini berkaitan dengan kecerdasan emosi saja. Semakin bisa kita latih, semakin dewasa kita dalam bersikap. Lingkungan yang tidak biasa-biasa saja bukan berarti kita akan seperti itu aja di kemudian hari nanti. Justru ketika justru ketika kita tumbuh pada kondisi yang tidak baik-baik saja, itu justru akan menempa mental kita sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat di masa yang akan datang. Mana ada yang namanya kesatria itu lahir pada kondisi yang antang-antang aja? Enggak kan? Yang namanya kesatria itu lahir pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Gitu. Oke, poinnya bisa ditangkap, Mbak Anggi? Oke, 2 jempol ya. Oke, selanjutnya mungkin ke Mbak Devika. Ini kalau nggak ada yang resen lagi, berarti Mbak Devika ini adalah penanya terakhir pada malam hari. Oke, Baik, silakan Mbak Devika. ya, Kak, terima kasih Kak. Gini, saya ingin izin dulu off kamera ya Kak. Oke. Saya ingin bertanya, kebetulan kan tadi katanya Bang Waji sama Kak Abizar ini latar belakangnya psikolog gitu. Jadi saya pengen nanya tentang ini. Saya sampai sekarang masih penasaran dengan kalimat ini. Depresi itu karena kurang iman. Katanya gitu, bentar ya. Ada yang bilang kalau kalimat itu salah katanya. Katanya depresi itu bukan karena kurang iman. Tapi ada juga yang bilang kalau iya iman itu ngaruh sama tingkat depresi gitu. Katanya kalau kita iman kepada takdir, kita nggak akan mengalami depresi. Jadi pertanyaannya gimana gitu pendapat Bang Wajid dan Kak Abizar mengenai kalimat itu? Apa keimanan itu memang berpengaruh pada tingkat depresi atau kesehatan mental seseorang atau enggak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Devika untuk pertanyaannya bagus sekali. Mungkin akan dijawab langsung oleh Bang Wajid Azim.
Ada orang yang lagi depresi, yang lagi sedih gitu kan. Udah jelas sedihnya ini manusiawi ini. Ya, orang tuanya baru meninggal, dia baru kena musibah, motornya hilang atau kendaraannya hilang. Terus tiba-tiba ada aja oknum-oknum yang baru hijrah nih ngata-ngatain, kurang iman. Kurang iman. Anda kurang iman. Makanya Anda ngaji tauhid ukti, ngaji salaf. Anda manhaj Anda menyimpang, makanya Anda kayak gitu. Coba kalau seandainya manhaj Anda lurus, ya pasti Anda tuh akan merespon dengan cara-cara yang benar. Sebenarnya, ya, sebenarnya kalau orang, saya nggak tahu kenapa orang-orang yang oknum-oknum yang kayak gitu walaupun udah ngaji ya bawaan tuh pengen saya tempelin kepala pakai tumit kaki saya. Ini orang sembarang ngomong aja kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dikategorikan, apakah depresi itu ada hubungannya dengan keimanan? Jawabannya adalah ada. Tapi apakah kita bisa menjustifikasi orang? Tidak. Ya, sesederhana itu aja. Jadi dalam sebuah penelitian itu mengatakan, semakin bagus religiusitas seseorang, ya, maka kemungkinan dia pada gangguan jiwa itu akan semakin rendah. Jadi kalau dalam bahasa penelitian kuantitatif itu artinya adalah positif signifikan, ya. Positif signifikan. Semakin bagus kualitas keimanan seseorang, maka kemungkinan dia gangguan jiwa itu akan semakin menipis. Tapi ketika seseorang itu depresi, apakah kita bisa menjustifikasi keimanannya? Enggak sama sekali. Ya, menjustifikasi keimanan dengan menghubungkan antara religiusitas seseorang atau keimanan seseorang dengan depresi itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika Sayyidina Umar ya mendengarkan kabar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu depresi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Lalu kemudian Sayyidina Umar tuh langsung depresi pada saat itu. Apakah kemudian kita berani mengatakan Sayyidina Umar lemah iman? Enggak dong. Jadi terkadang kesedihan seseorang pada situasi-situasi tertentu yang disebabkan alasan-alasan manusiawi, itu kita tidak bisa menjadikan alasan keimanan itu sebagai alat untuk justifikasi. Harusnya sebagai manusia yang waras, ya ini manusia yang waras ya, nggak waras memang suka ngatain sih memang. Sebagai manusia yang waras, ya harusnya sebagai makhluk sosial melihat saudara kalian dalam keadaan tidak baik-baik saja, harusnya kalian tuh menjadi pendengar bukan tukang judge, ya. Saya yang ngegas-ngegas kayak gini, saya ngerti cara mendengarkan orang, walaupun saya malas sebenarnya mendengarkan curhat orang, tapi saya ngerti gitu. Ya, ya, saya mengerti bagaimana cara memposisikan diri sebagai sebagai seorang pendengar. Gitu. Jadi ketika melihat saudara kita dalam keadaan sedih seperti itu, ceramah tidak lagi berlaku. Ya, ceramah Anda tidak berfungsi, ceramah Anda tidak akan berlaku. Yang hanya bisa Anda lakukan sekarang ini adalah menjadi pendengar yang baik, mau dia ngata-ngatain apa terserah. Karena ketika pada saat depresi, orang itu dalam keadaan bukan ini ya, bukan dalam mode mendengar sebenarnya, tapi dia tuh pengen didengarkan. Ya, Ah, jadilah orang yang mendengarkan, bukan orang yang malah ceramah setiap saat. Ini mohon maaf, ada orang yang baru ngaji beberapa, ini saya kesel sama orang-orang gini. Ini sisir saya sampai segini tau. Saya kesel sama orang-orang kayak gini. Ada orang yang baru ngaji beberapa hari aja. Ini bawaan saya mau ngata-ngatain orang kayak gini. Serius. Ini nggak ngerti bagaimana cara memperlakukan saudara-saudaranya sendiri. Apa yang mereka kaji ini selama ini? Apa yang mereka pelajari sehingga tidak bisa memanusiakan manusia. Padahal pada posisi-posisi tertentu orang itu butuh untuk didengar bukan diceramahin, gitu ya. Nah, jadi pada pertanyaan tadi, apakah ada kaitannya? Ada. Tapi untuk menjustifikasi, no. Gitu sih. Sederhananya seperti itu. oke. Jadi gitu ya Mbak Devika untuk jawabannya. Jadi teman-teman memang kita tuh harus apa ya, bijak lah ya, harus belajar bijak dalam situasi tertentu. Mungkin dalam situasi yang tadi kita ngeliat teman kita yang sedang mungkin sedih, apa namanya, ketika ditimpa musibah begitu ya, maka kita bukan menceramahinya, tapi kita kayak oke dengerin dia mau minta didengerin cerita ke kita, ya kita dengerin. Dan salah satu kesalahan kita adalah seringkali ketika ada orang cerita ke kita, selain menceramahi, bang sih, biasanya tuh adu nasib. Ah kamu mah cuma baru gitu doang, baru gitu doang. Aku kemarin begini-begini, nah seterusnya. Padahal orang itu datang ke kita itu minta didengarkan. Mereka lagi mode pengen didengerin, bener kata bang Hasim tadi gitu ya. Bukan pengen mendengarkan. Mereka tuh lagi sedih, yang mereka pengen didengarkan bagaimana isi hatinya dan seterusnya. Maka teman-teman, kita sebagai orang yang udah paham harusnya memang bisa memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, atau ya paling tidak tuh apa ya, menjadi tempat untuk mereka tuh bercerita lah. Cuman jangan disalahkan ya. Nanti takutnya disalahartikan kayak, oh, Ukti lagi sedih ya, sini aku dengerin. Enggak gitu juga. Kayak Tapi gitu juga kali ya. Nih mohon maaf nih banyak juga nih buaya-buaya yang menjual-jual nilai-nilai agama tuh. nah, Mentang-mentang si Ukti lagi sedih, ayo curhat sama abang sini dek di Oyo ya. Mantap.
Nah, gitu. Jadi jangan salah jangan salah penempatan juga, teman-teman. Ya. Oke, next ke Mbak Nurul Oktavia. Silakan Mbak Nurul. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin off-cam ya Kak. Ah, Di sini saya izin bertanya, jadi Kak, saya itu mahasiswa baru dari bimbingan konseling. Nah, Ya. ketika saya menjadi mahasiswa selama ini udah sekitar 4 bulan saya menjadi mahasiswa, saya itu kayak melihat dari kating-kating saya kok banyak yang awalnya muslim terus tiba-tiba jadi mengaku ateis, terus juga kayak mereka itu tidak melakukan ibadah-ibadah selayaknya seorang muslim gitu. Nah, kemudian eh eh, eh, suara saya masih terdengar nggak Kak? masih terdengar, teman. Soalnya laptop saya mati. Kemudian hari ini ketika saya presentasi itu teman saya ada yang nanya, dalam proses perjalanan ibadahnya itu dia itu sering sekali bertanya-tanya kayak kenapa sih saya harus sholat, kenapa sih saya harus beribadah ini, kenapa sih saya harus uh, mesti kayak melakukan ini dan lain sebagainya gitu. Kayak mereka itu ngerasa agama ini tuh jadi paksaan gitu. Padahal saya itu melihat kalau selama saya belajar di bimbingan konseling itu kan ada teori eksistensial ya kayak untuk mengulik lebih dalam gitu tentang pertanyaan-pertanyaan mengapa kalau misalkan mungkin itu bisa dijawab dengan lebih lebih dalam kayak diulik lebih dalam mungkin bisa kayak menemukan hidup yang lebih berarti gitu Kak. Kalau menurut Kak Abisar sama Pak dosen itu gimana ya pendapatnya tentang hal itu? Baik, Terima kasih. oke. Silakan, Bang Azim. Coba Bayu jawab dulu. Aku ini nih agak-agak ngeblank. Oke. Teman-teman, ada salah satu nasihat juga dari Ustadz Nurudin ya di salah satu videonya. Aku pernah bilang ini bagus banget untuk teman-teman semua dan mungkin juga bisa jadi bekal ya dalam teman-teman belajar bidang-bidang keilmuan yang lain juga. Maka kata beliau itu sebelum kita tuh belajar tentang pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran filsafat Barat, Persia dan seterusnya, coba deh dikuatin dulu belajar tentang akidahnya gitu. Belajar tentang akidahnya. Karena teman-teman semua, ketika kita udah belajar tentang akidah yang kuat begitu ya, apalagi memang kita menemukan Tuhan atau bertuhan kepada Allah itu bukan hanya ikut-ikutan, bukan karena keturunan, tapi memang kita atas dasar mencari, benar nggak sih Allah itu Tuhan gitu ya? Benar nggak sih Allah itu ada? Benar nggak sih bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ketika kita bisa menemukan jawaban-jawaban itu dari pemikiran kita sendiri tanpa ikut-ikutan orang lain, maka kita akan berakidah atau apa ya, bertuhan dengan dalil rasional yang kuat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, harus juga kita sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, kita memang perlu apa ya, penguatan juga di dalam agama ya. Kalau saya melihatnya dalam sisi agama, jadi kayak belajar tentang akidahnya dikuatin, kemudian ilmu-ilmu yang lain, bidang lain juga dikuatin juga. Karena ini bisa menjadi benteng ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin agak pertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Kayak saya pribadi, jujur saya juga beberapa membaca buku-buku barat begitu ya. Tapi memang ketika saya berani membaca buku-buku itu, saya akan coba, bukan akan coba, sudah mempelajari bagaimana sih cara menemukan Allah begitu ya. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada. Bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kitab suci. Bagaimana membuktikan bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasul. Ketika saya sudah menemukan itu dan meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah dan meyakini Al-Quran itu adalah kitabullah atau kitabnya Allah atau kalamullah, ya, maka setelah itu apapun yang diberikan, apapun syariat atau aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka karena saya meyakini Allah, Tuhan yang benar adalah Allah, Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah, Al-Quran adalah kitab Allah, kitab suci kita, aku meyakini itu, maka turunan-turunan dari itu semua itu harus aku imani secara total. Kenapa? Karena aku telah menemukan dan meyakini bahwasanya Tuhan itu benar Allah, Rasulullah Muhammad itu benar utusan Allah, dan Al-Quran itu benar kitab Allah. Maka selama aturan yang diturunkan dari itu semua, maka saya harus meyakini secara 100%. Dan ini menjadi pegangan aku ketika aku mengarungi kehidupan dan juga mempelajari hal-hal baru. Sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran yang mungkin agak menyimpang dan tidak masuk akal, akan apa ya, mungkin kalau teman-teman menyadari kayak secara otomatis tuh kayak, ini aneh, ini bertolak belakang dengan apa yang aku yakini. Begitu, itu bisa menjadi benteng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Islam ini apakah
banyak aturannya dan seterusnya, maka teman-teman semua dalam kehidupan ini, kalau hidup kita nggak diatur, justru bakal berantakan sekali. Bakal berantakan sekali. Dan nggak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Kalau ada orang-orang yang menggembar-gemborkan kayak eh keluar dari agama itu mengekang pengen ikut kebebasan dan seterusnya, maka sebenarnya kebebasan yang mereka cari itu nggak tahu kebebasan yang seperti apa. Karena ketika kita keluar dari aturan-aturan agama, maka secara tidak langsung kita akan masuk ke dalam aturan-aturan dalam bidang hal yang lain. Oke, misalkan begini, ketika kita keluar dari aturan Islam, nggak mau ikutin aturan Islam, kemudian kita mengatakan ikut aturan-aturan yang membawa kita kebebasan, maka sebenarnya secara tidak langsung kita tuh telah mengatur diri kita untuk ikut ke sana gitu. Ketika ikut dengan apa ya kebebasan-kebebasan tadi di dalam menentukan kebebasan itu juga ada aturannya. Maka tidak ada yang namanya kebebasan yang hakiki. Kita hanya berpindah dari aturan yang satu ke aturan yang lain, begitu ya. Maka dari itu teman-teman semua, ketika kita mengikuti aturan Islam khususnya, maka sebenarnya kita apa ya sedang dalam kehidupan yang tepat. Karena kalau misalnya hidup ini juga tidak ada aturannya ya bisa berantakan. Contoh begini, ketika kita main sepak bola teman-teman semua, atau teman-teman nonton sepak bola, itu kan ada aturan-aturan yang membuat permainan atau sepak bola itu menjadi menarik. Coba kalau sepak bola itu nggak ada aturannya, ya sepak bola nggak ada aturannya, nggak ada wasitnya, nggak ada offside, nggak ada hakim garisnya, maka mungkin akan kelihatan ya boring, nggak seru, dan mungkin bisa merugikan salah satu pihak. Begitu. Maka dari itu aturan ini dibuat bukan untuk mengekang, tapi untuk apa ya, membuat hidup kita lebih baik dan juga membuat diri kita tuh lebih terjaga ya daripada hal-hal yang mungkin membuat kita itu bisa binasa begitu. Mungkin misalkan kalau para wanita gitu ya dalam agama Islam diminta untuk menjaga rasa malunya, kemudian menutup auratnya itu terlepas dari kita mengikut apa ya mengikuti aturan itu karena Allah, mungkin dari situ juga akan ada manfaatnya, akan ada asas manfaat di situ. Teman-teman akan lebih terjaga, teman-teman akan lebih pergaulannya lebih terjaga juga, diri secara personal juga lebih terjaga begitu ya. Ketika teman-teman mungkin tidak mengikuti aturan itu atau mungkin menggunakan pakaian terbuka, kemudian pergaulannya bebas, justru bisa mengarahkan teman-teman kepada hal-hal yang eh, membinasakan teman-teman semua. Teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya menjalankan syariat itu memang nggak boleh kayak berasaskan pada manfaat gitu ya. Kita tetap menjalankan syariat aja karena Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan. Tapi kalau dalam konteks ini saya hanya sedikit menyampaikan bahwasanya terkadang aturan itu bukan untuk mengekang, tapi juga untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membinasakan kita. Nah itu kalau dari aku. Mungkin kalau Bang Azim ada tambahan, silakan. Sebenarnya dalam Ihya Ulumuddin itu, kenapa saya menyarankan setiap orang ketika minta rekomendasi buku psikologi, saya selalu menyarankan kitab Ihya Ulumuddin. Pertanyaan yang semacam itu tadi sudah dijawab sama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ngomong gini di kitab Ihya Ulumuddin. Terkadang ketidaktahuan kalian terhadap sesuatu hal, terkadang itu bisa jadi sebuah rezeki. Karena pada dasarnya akal manusia secara umum, ya, secara umum, manusia ini akalnya itu Allah kasih ibaratkan satu butir pasir yang ada di pantai, ya, satu butir pasir kecil yang ada di pantai. Sedangkan orang-orang yang paling jenius di muka bumi ini itu ibaratkan dua butir aja. Karena kalau seandainya Allah kasih semua ilmu pengetahuan, Allah kasih semua pemikiran, Allah kasih semua segala sesuatu yang ada dalam pikiran kalian, niscaya kalian tuh nggak akan bisa tidur. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali itu mengatakan terkadang ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu bisa jadi rezeki, ya. Jadi terkadang ya, ada beberapa kita sudah mengetahui tentang sesuatu hal tapi kita tidak melaksanakannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sehat, tapi kita suka nonton drama Korea sampai begadang, sambil makan seblak pagi-pagi perut buncit. Ya. Ya, 3 tahun kemudian kena diabetes. Ya. Kenapa? Karena kita udah tahu harusnya kita menjaga pola hidup yang sehat, tapi kita tidak lakukan. Begitu juga dengan orang-orang yang sok-sok, kenapa sih saya harus beribadah? Kenapa sih saya harus bertuhan? Saya kalau dalam hati saya ngomong, ini orang baru puber nih orang. Jadi dalam hati saya kadang ngomong kayak gitu, tapi ya gimana? Kita harus memberikan jawaban yang argumentatif untuk orang-orang yang seperti ini. Kan ntar kalau nggak dijawab kan nanti malah dituduh. Timbul pula religion trauma pada orang-orang seperti ini. Trauma agama akibat seorang muslim tidak memperlakukan dia dengan baik gitu ya. Muncul nanti trauma agama ya, maka kita harus layanilah jawabannya dengan baik. Tapi pada dasarnya orang-orang yang mempertanyakan sesuatu hal semacam ini, entar kalau seandainya mereka tuh udah nemu jawabannya, emang mereka tuh akan patuh sama Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ada nggak jaminan itu bakal patuh sama Allah Subhanahu wa taala? Oh, ntar kalau udah nemukan jawaban yang segala macam, jawaban yang benar pada orang-orang yang tidak puas akan jawaban yang benar, terkadang mohon maaf ya, bahasa kasarnya gini. Terkadang jawaban-jawaban yang kita berikan itu hanya menjadi dalam tanda kutip PSK bagi
pikiran dia, hanya sebagai pemuas bagi pikiran dia. Dia tuh hanya untuk menghibur pikiran dia aja, bikin kita capek menjawab, tapi itu fantasi bagi dia, kesenangan bagi dia. Ayo dong, kasih jawaban terus, kasih jawaban terus. Sedangkan dari segi dia tuh hanya mempertanyakan sesuatu hal yang ya sebenarnya bolak-balik situ-situ aja, muter-muternya situ-situ aja. Tapi seakan-akan dikemas dengan bahasa-bahasa yang sok argumentatif. Ya kalau seandainya mereka udah nemu jawabannya, nggak ada jaminan juga mereka tuh akan menjalankan syariat Islam itu sepenuhnya. Maka sebenarnya untuk orang-orang seperti ini, ada fase di mana orang-orang itu puber dalam beragama gitu ya. Ada orang-orang yang puber beragama itu naksir sama pendakwah-pendakwah yang good looking gitu ya. Yang niat itu menyimpang, teriak-teriak ketika kajian, itu puber beragamanya orang-orang berbeda. Tapi di sebagian orang ada memang puber beragama itu sok-sok filosofis gitu ya. Padahal pikirannya nggak logis gitu. Oke. Jadi itu Mbak Nurul, apakah sudah terjawab dari jawaban Bang Azim dan juga dari sedikit dari saya? Sudah Kak, terima kasih. Ternyata memang benar Kak. Kalau Apa? teman saya juga gitu, kayak ketika saya memberikan jawaban sebaik apapun argumentasinya, ya nyatanya juga sama gitu. Dia itu mungkin hanya ingin bertanya saja. Betul. Terkadang ketika mungkin dia udah menemukan jawaban yang sebenarnya tepat, tapi karena dirinya memang dasarnya nggak mau taat, ya dia denial terus sampai ujung-ujungnya. Ah, Ini masa? sama aja, capek-capek aja gitu. Tahu nggak kenapa asbabun nuzul surat Abasa itu turun? Hmm. Tahu nggak? Karena kondisi-kondisi itu seperti itu. Jadi perlu saya garis bawahi ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah salah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Abasa, ya, surat Abasa itu turun karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegur Nabi Muhammad dalam tanda kutip. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu lebih mengutamakan untuk mendakwah orang kafir yang belum tentu masuk Islam. Sedangkan di satu sisi ada seorang Muslim yang mempertanyakan segala sesuatu tentang Rasulullah, tapi Rasulullah kayak seakan-akan mengabaikan itu. Ya, ini bukan berarti Rasulullah salah ya, tapi ini adalah untuk mencontoh bagi kita. Kadang kita sibuk mempersoalkan orang-orang yang seperti itu tuh. Ya, orang-orang yang banyak-banyak tanya tapi tidak ada jaminan dia tuh bakal taat gitu ya. Sedangkan di satu sisi kita punya loh teman-teman yang dalam tanda kutip dia siap untuk diayomi, dia siap untuk dibimbing, dia siap untuk ditemenin. Nah, sedangkan kita menghabiskan energi untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, surat Abasa itulah kenapa alasan surat Abasa itu turun ya karena situasi seperti itu. Oke. Jadi itu ya Mbak Nurul ya? Terjawab ya? Gitu ya. Jawab Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Atau cukup? Kayaknya cukup Bang Azim, nggak ada yang Ya. raising lagi. Kayaknya kita Nih masuk. udah pada ngantuk kalian kan? Nih luar biasa nih. Semoga menahan ngantuk pada diri kalian tuh bisa menjadi alasan kalian tuh bisa menatap wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Robbal. Amin ya Allah. Oke, mungkin sebelum kita tutup, nasihatnya dari Bang Azim untuk teman-teman semua yang ada di sini agar bisa apa ya berkesan di dalam dirinya dan bisa menjadi pegangan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Ya, untuk semangat kehidupan, tolong jangan bunuh diri dulu ya. Kira itu aja. Tolong kalau mau mati ya, kalau kalian udah kepikiran mau bunuh diri ya, nah tolong kalau mau mati tolong sesuai jadwal. Karena kalau seandainya kalian tuh mati gantung diri, mati bunuh diri, capek kepolisian tuh mengidentifikasi jenazah kalian, keluar pula anggaran negara untuk mengidentifikasi kalian. Habis anggaran negara hanya karena kalian tuh bunuh diri gitu loh. Jadi kalau untuk menjalani kehidupan, let it flow. Segala sesuatu masalah yang terjadi di muka bumi ini pasti ada jalan keluarnya. Ketika kalian punya masalah, sejatinya kalian tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan jalan keluarnya. Tapi kalau seandainya kalian itu memutuskan untuk bunuh diri, ya, depresi dan lain sebagainya, tolong ya minimal mungkin saya nggak menyuruh Anda, tolong stop jangan bunuh diri. Setidaknya kalian tolong berpikir ya. Kalau kalian bunuh diri, orang tuh repot. Ya, tolong mati sesuai jadwal aja dah. Gitu kira-kira. Udah itu aja cukup. Tolong Quote mati of sesuai the jadwal ya. Jadi quote of the night adalah mati sesuai jadwal aja teman-teman. Ya, saya nggak tahu kenapa kok malah tiba-tiba bunuh diri nih pembahasan kita closing statementnya. Padahal dari tadi kan kita bicara pemikiran seorang Iya. muslim segala macam. Sorry ya saya agak offset ya. Emang tiba-tiba pikiran aja gitu. Oke, itu teman-teman semua. Sorry. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bang Azim udah mau diskusi ya atau sharing talk show dengan kita semua di sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang Bang Azim sampaikan bisa menjadi amal jariah ya dan juga jadi kebaikan buat Bang Azim, buat keluarga juga ya dan jadi amal jariah buat semuanya lah. Mudah-mudahan juga Bang Azim bisa bukan pertemuan terakhir, next time mungkin beberapa waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi dan diskusi dengan mungkin topik atau tema yang lebih seru dan lebih asik lagi. Ya.
Oke, kemudian teman-teman semua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah menyimak, dan jangan lupa ya, jangan cuman untuk dikonsumsi saja seperti apa yang tadi kita bahas, hanya cukup untuk memuaskan pikiran kita, tapi nggak kita laksanakan, nggak kita jalankan, dan tidak menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Syukuran jazakumullah khairan buat teman-teman semua. Sampai ketemu di agenda-agenda berikutnya. Ya mungkin kita sesi dokumentasi sebentar saja Bang Asim. Oh, dokumentasi. Oke. Sebentar saja. Ayo Oke. semuanya yang mau foto-foto, keluarkan senyumannya sekalian. Cie, cie, cie. Oke. Wah, ini senyum-senyum kayak gini. Teh Hiung luluh ini mah. Masya Allah, tabarakallah. Oke ya, mulai ya teman-teman ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Ini ada 4 slide. Wait. 1, 2, 3. Oke, dua lagi. 1, 2, 3. Dan satu slide lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di agenda-agenda berikutnya. Jaga kesehatan, jaga iman. Ya, sampai ketemu di pekan depan insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, katsiran. Khairan, Bang Westi sangat bangga.